Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ini masih semangat ya belajar. Jadi ini pada kesempatan One Hour Online Training kali ini kita akan membahas BPMN Modeling and Simulation. BPMN ini adalah kependekan ya dari Business Process Model and Notation. Ini tuh adalah standar ya Bapak Ibu, standar pengembangan standar pemodelan proses bisnis yang sudah dibuat atau diklaim dalam maksudnya di dunia gitu ya, di internasional. Nah, mungkin sebelum kita nanti membahas lebih dalam lagi, ini ada baiknya saya perkenalan diri dulu. Jadi nama saya Risa, Bapak Ibu, Risa Dani Horasman Purba. Saya dari Semarang. Nah, dulu saya sekolah di SMK 11 Semarang ya, Bapak Ibu. Dan tahun 2011 sudah ada magang karena ini SMK gitu ya. Jadi ada magang. Nah, magang atau internship ini di Brandmatics gitu dulu. Di sekarang ini ya di Brandmatics Indonesia Cendekia. Nah, itu tahun 2011. Kemudian saya lulus tahun 2000 itu magangnya atau internshipnya di tahun di kelas 2 gitu ya, di kelas 2 SMK. Kemudian lulus, setelah kelas 3 lulus itu diberi kesempatan buat gabung gitu ya sama Brandmatics. Kemudian saya juga disekolahkan oleh Pak Romi S1 di STIMIK RSA Jakarta, kemudian S2 di Universitas Budi Luhur. Nah, kebetulan untuk S2 ini saya baru kemarin lulusnya tahun ini 2021 bulan Februari. Ambil ini Pak, Bapak Ibu, tesisnya terkait enterprise arsitektur gitu ya, terkait enterprise arsitektur. Nah, kemudian saya lebih banyak Bapak Ibu mengembangkan enterprise arsitektur ya. Jadi pengalaman saya tuh lebih banyak di enterprise arsitektur, kemudian di bisnis proses modelingnya atau bisnis proses mapping itu juga. Nah, itu beberapa di antaranya itu ada di PLN gitu ya. Ini khusus untuk Korsek waktu itu. Korsek itu Corporate Secretary ya, atau sekretariat perusahaan. Kemudian di PJB itu keseluruhan. Lalu FIF ini Federal International Finance Astra Group ya. Ini FIF ini. Kemudian di Kementerian Ristek Dikti itu pernah juga tahun 2016. Lalu KPK, INSW ini di bawahnya Kementerian Keuangan gitu. Kalau yang sekarang sih namanya LNSW, Lembaga Nasional Single Window. Kemudian sama LIPI juga pernah, kemudian Kementerian Sosial, lalu yang terakhir di 2020 kemarin sampai udah mungkin 6 bulan ya waktu itu. Nah, itu terakhirnya Desember. Itu dengan Kementerian Luar Negeri, sama juga membangun enterprise arsitektur. Nah, itu di Kementerian Luar Negeri, itu keseluruhan ya. Kemudian untuk yang saat ini saya lagi ini Bapak Ibu di PJB lagi. Ini kebetulan project yang ketiga terkait yang namanya workload analysis WLA gitu ya. Jadi dari proses bisnis yang dibuat gitu ya, itu nanti kita simulasikan, kemudian nanti kita bisa lihat utilisasinya gitu ya di masing-masing jabatan atau di masing-masing aktor yang ada di proses bisnis itu berapa persen gitu. Apakah underutilisasi atau overutilisasi gitu ya. Nanti hasil dari itu kan bukan hanya satu proses saja yang di simulasi ya, tapi keseluruhan gitu ya. Nanti hasil dari itu kita bisa menentukan kira-kira FTK yang efektif atau formasi tenaga kerja yang efektif di suatu organisasi itu tuh bagusnya berapa gitu ya, berapa orang per jabatannya, misalnya seperti itu. Nah, di PJB ini saya nama projectnya itu standarisasi model 1 dan 2 ya, product 2.0, itu yang terkait FTK tadi. Khususnya ini pilotingnya ada di unit. Jadi di PJB ini punya unitnya Python gitu ya, unit Python sama unit Tanjung Awar-Awar gitu. Jadi ada 2 sebagai pilotnya gitu ya. PJB ini anak perusahaan PLN ya Bapak Ibu ya. Jadi core-nya itu ada di ketenaga listrikan. Mungkin seperti itu pengenalan dari saya. Nanti yang akan kita pelajari di sini Bapak Ibu ada 2 yang besarannya ya. Jadi BPMN Introduction, kemudian yang di dalamnya itu nanti ada Business Process Introduction, itu nanti
kita mengenal apa sih proses bisnis gitu ya, kemudian jenis proses bisnis itu tuh nanti ada apa saja, kemudian mengapa sih kita perlu proses bisnis, kemudian masalah-masalah yang ada pada pemodelan proses bisnis yang ada sekarang itu seperti apa, ada apa aja sih gitu ya masalah-masalahnya, sehingga ya tadi muncul BPMN ini, Business Process Model Annotation, standar BPMN. Nah kemudian nanti kita juga apa namanya saya informasikan gitu ya, regulasi BPMN yang ada di Indonesia, dan kemudian sampai ke ini 1.2 sampai 125 ini terkait notasinya, notasi yang ada di BPMN gitu. Nah, nanti setelah ini masuk ke business process development phase gitu ya, fasenya kira-kira tuh nanti kalau kita mengembangkan proses bisnis tuh fasenya seperti apa sih gitu ya. Oh, pertama dari analisis, pemodelan, verifikasi, harmonisasi sampai ke simulasi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu, course outline yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pertama introduction dulu Bapak Ibu. Jadi proses bisnis itu apa sih gitu ya. Nah, proses bisnis itu tuh koleksi dari aktivitas yang terstruktur pada suatu organisasi yang menghasilkan produk atau layanan. Itu untuk kebutuhan internal ataupun maksudnya internal organisasi ya, ataupun sebenarnya untuk pelanggan gitu. Nah, di sini ada contohnya Bapak Ibu di bawah proses bisnis, penggambaran proses bisnisnya ya, itu tuh seperti ini contohnya. Jadi di sini ada pengajuan kredit gitu ya, yang dimulai dari ada pemohon, kemudian resepsionis, ada analis kredit. Nah, ini tuh adalah aktornya Bapak Ibu kalau di proses bisnis. Ini disebut aktor. Nah, di sini ada isinya juga ya, misal pemohon, nah ini mengisi form pengajuan kredit. Nah, ini kalau kita bingung, ini kita memulai bacanya tuh dari mana ya gitu ya. Nah, ini kita mulainya dari lingkaran yang pertama ini start gitu ya. Nah, startnya dari pemohon kan, berarti nanti pemohon mengisi form pengajuan kredit gitu ya. Setelah mengisi, kemudian resepsionis mengecek form pengajuan kredit. Nah, di sini ada decision. Formnya lengkap atau enggak gitu ya, kan karena mengecek nih gitu kan. Nggak lengkap, maka resepsionis mengirimkan informasi penolakan kredit, kemudian selesai gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya formnya lengkap, maka analis kredit melakukan analisis kelayakan kredit. Nah, nanti karena ini analisis kan berarti nanti ada decision juga ya, sebenarnya layak atau enggak nih gitu kan dari sisi analis kreditnya. Nah, kalau misalnya layak, maka analis kreditnya langsung melakukan pencairan kredit gitu ya Bapak Ibu, kemudian selesai. Nah, tapi kalau misalnya nggak layak, balik lagi ke resepsionis gitu untuk mengirimkan informasi penolakan kredit, kemudian selesai. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh BISPRO-nya. Nah, kemudian menurut Michael Porter, jadi jenis proses bisnis itu ada dua Bapak Ibu, dibagi jadi dua. Nah, yang pertama itu adalah proses utama atau core-nya ya. Core di suatu organisasi tersebut tuh lebih ke melakukan apa sih gitu ya, aktivitasnya gitu kan. Jadi ini proses utama, jadi core-core-nya. Ini adalah proses yang menjalankan fungsi utama, menghasilkan produk dan layanan untuk pelanggan gitu ya, serta menghasilkan nilai tambah untuk organisasi. Jadi beberapa di antaranya itu seperti gini, kalau misalnya FIF itu kan Federal International Finance ya, nah itu lebih ke kredit. Jadi nanti core-nya itu tuh ya tadi kredit gitu, bagaimana nanti pelaksanaan kreditnya gitu ya, kemudian develop kreditnya seperti apa, kemudian nanti proses marketingnya juga gitu ya, karena kan kalau misalnya kredit itu berarti ada marketing yang memang mencari orang untuk ya tadi melakukan kredit, mungkin misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari apalagi misalnya Kementerian Luar Negeri gitu ya. Nah, kalau Kementerian Luar Negeri berarti core-nya itu adalah seperti diplomasi gitu Bapak Ibu, kerjasama, kemudian ada diplomasi, kemudian pembuatan peraturan yang terkait dengan kerjasama bilateral misalnya gitu ya, atau multilateral dan sebagainya. Nah, itu core di dalam suatu organisasi tersebut gitu ya, proses utamanya. Nah, kemudian untuk proses pendukung, ini adalah proses yang mendukung proses utama, jadi menghasilkan produk dan layanan untuk internal organisasi. Nah, di sini proses pendukung itu biasanya lebih ke kayak dari sisi keuangan Bapak Ibu, administrasi gitu ya, kemudian keuangan, lalu ada IT gitu ya, kemudian ada HC-nya, HC itu human capital-nya gitu ya. Nah, itu jadi kira-kira seperti itu. Jadi proses rekrutmennya itu nanti ada di bagian atau proses pendukung
Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu proses bisnis gitu ya? Jadi di sini ada dua, berdasarkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 gitu tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dari tahun 2010 sampai 2025. Nah, ini salah satu sasaran dalam reformasi birokrasi itu adalah perubahan proses bisnis atau tata laksana gitu ya. Kemudian yang kedua ada peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Ini pasal 79. Jadi kementerian itu harus menyusun peta proses bisnis gitu ya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasinya. Seperti itu. Oke, kemudian karena ada peraturan tersebut Bapak Ibu, jadi banyak organisasi maupun instansi swasta maupun pemerintah yang membuat SOP gitu ya. Jadi ini banyak banget nih gitu ya yang membuat SOP dan itu macam-macam gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya, kemudian seperti ini dan ada yang flowchart seperti ini gitu ya. Jadi ini banyak yang membuat proses bisnis tapi macam-macam gitu ya bentuk-bentuknya. Nah, jadi dari situ muncul masalah Bapak Ibu, masalah pada pemodelan proses bisnis di sini. Jadi tidak ada organisasi yang menstandarkan flowchart gitu ya. Jadi kan tadi ada apa namanya ya? Banyak yang misal pakai Visio gitu ya, pakai flowchart. Nah, sebenarnya ya itu nggak ada organisasi yang menstandarkan flowchart. Jadi notasinya tuh beda-beda. Jadi perlu pemodelan proses bisnis yang standar. Ini kenapa beda-beda? Karena di masing-masing organisasi mungkin ini Bapak Ibu apa namanya untuk membaca flowchart tersebut tuh beda-beda gitu ya. Karena kan flowchart kan banyak notasinya ya. Ada yang apa namanya ya mungkin jajar genjang gitu ya, kemudian ada yang layang-layang misalnya dan lain-lain. Nah itu banyak dan ya tadi jadinya persepsi di masing-masing organisasi itu bisa saja menjelaskannya berbeda-beda gitu ya. Nah kemudian yang kedua konsep pemodelan proses bisnis yang ada karakternya itu melebar dan membesar gitu ya sehingga sulit dibuat dan dipahami gitu. Jadi kita tuh butuh pemodelan proses bisnis yang sifatnya leveling dan divergent gitu ya sehingga mudah dipahami. Maksudnya leveling tuh ada high levelnya Bapak Ibu. Jadi proses besarnya itu seperti apa, kemudian nanti ada subprosesnya lagi, kemudian nanti ada subprosesnya lagi sampai nanti proses ke detailnya gitulah. Gitu ya. Jadi nanti proses detailnya itu seperti apa? Nah, proses detail itu tuh berarti yang sudah menggambarkan ada aktor-aktornya Bapak Ibu sama tadi ada start kemudian aktivitas yang dilakukan itu apa. Nah, itu proses detail. Seperti itu. Kira-kira leveling dan divergent. Dari masalah itu, jadi ada yang namanya Object Management Group, Bapak Ibu. Ini atau kita singkat sebagai OMG. Itu menyusun bahasa standar internasional untuk pemodelan proses bisnis. Jadi standar de facto ini digunakan 70% perusahaan di dunia, gitu ya. Nah, standarnya itu apa? BPMN ini. Business Process Model Annotation. Nah, ini ada dari risetnya Harmon and Wolff, The State of Business Process Management tahun 2016. Nah, BPMN itu apa? Nah, BPMN adalah notasi grafis standar yang digunakan untuk memodelkan logika dari alur proses bisnis, gitu ya. Jadi dari BPMN ini sudah ada konsep ini Bapak Ibu, hierarkis dan leveling. Jadi mengikuti cara kerja otak manusia. Jadi nanti ada high level, kemudian ada proses level 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti itu ya, sampai level detail. Nah, di sini ada regulasi Bapak Ibu, penerapan BPMN di Indonesia. Jadi beberapa di antaranya itu ada 6 di sini. Permenpan RB nomor 12 tahun 2011. Ini tentang pedoman penataan tata laksana atau bisnis proses. Jadi merekomendasikan BPMN. Nah, kemudian ada Pan RB nomor 19 ini juga yang barunya ya, tahun 2018 tentang peta proses bisnis instansi pemerintah. Nah, ini khususnya untuk yang pemerintah gitu. Jadi merekomendasikan BPMN untuk pemodelan proses bisnisnya. Lalu ada Permenristek Dikti, ini nomor 62, ini tentang tata kelola teknologi informasi gitu. Jadi tata kelola teknologi informasi ini sebenarnya lebih ke apa namanya? EA gitu ya Bapak Ibu, EA-nya Kementerian Ristek Dikti itu seperti apa. Nah, salah satunya juga nanti ada dari sisi aplikasi dan data, kemudian teknologi juga gitu. Kemudian ada Permenristek Dikti nomor 71 tahun 2017, ini tentang pedoman penyusunan proses bisnis. Lalu ada PMK, ini Peraturan Menteri Keuangan, ini tahun 131 tahun 2015. Lalu ada surat edaran, nih Bapak Ibu, Kementerian Keuangan nomor 27 tahun 2016. Ini juga sama. Apa namanya?
banyak diantaranya ini tuh merekomendasikan BPMN. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep hierarkis pemodelan BPMN ini tadi, Bapak Ibu, dilihatnya tuh dari organisasi. Jadi, organisasi itu kan punya visi dan misi gitu ya. Kemudian nanti dari visi dan misi itu diturunkan menjadi strategi, atau nanti diturunkan juga sampai ke program atau kegiatan gitu ya. Nah, dari situ, dari visi dan misi ini juga ada di bawahnya tugas dan fungsi. Jadi tugas dan fungsi yang ada di organisasi itu biasanya kan dimiliki oleh masing-masing, kayak misal divisi atau direktorat gitu ya, atau kalau di kementerian level atasnya itu berarti kan setelah menteri ada dirjen gitu ya, direktur jenderal. Nah, itu nanti kira-kira fungsi satu tuh nanti ada di mana gitu ya. Apakah ada di dirjen ini misalnya, atau di direktorat atau di divisi tertentu misalnya. Nah, itu nanti bisa dipetakan. Nah, kemudian dari masing-masing fungsi ini diturunkan menjadi proses bisnis level 0, Bapak Ibu. Dari proses bisnis level 0 diturunkan lagi jadi proses bisnis level 1, kemudian sampai ke level 2, dan seterusnya, gitu ya. Biasanya sih Bapak Ibu, yang pernah kita kerjakan itu mentoknya di level 7, gitu ya. Jadi level 6. Jadi level 6 itu sudah bentuknya seperti instruksi kerja, gitu ya. Jadi kayak juklak gitu atau juknis di suatu organisasi, kira-kira seperti itu. Jadi biasanya juklak atau juknis itu kan bentuknya PDF. Nah, itu tinggal kita masukkan aja ke proses bisnis level 6 tersebut gitu. Jadi nanti kita tinggal masukkan PDF tersebut ke proses bisnis. Nah, ini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Ini INSW. Jadi di sini ada visi dan misi INSW. Jadi visinya itu apa? Menjadi penggerak utama efisiensi layanan publik yang terintegrasi di bidang ekspor dan import gitu misalnya. Nah, kemudian misinya apa? Melakukan sinkronisasi, lalu ada harmonisasi dan simplifikasi proses bisnis. Kemudian yang kedua itu ada terkait transformasi layanan publik gitu ya. Melalui penerapan sistem elektronik secara terintegrasi, kemudian ada layanan publik yang berkualitas dan terukur, lalu dukungan teknis dan tata kelola data serta informasi elektronik. Nah, dari sini kita turunkan Bapak Ibu. Tadi ada harmonisasi proses bisnis gitu ya, kemudian ada sistem elektronik, layanan publik, dukungan teknis, sama tata kelola data ini diturunkanlah jadi primary function dan support function. Nah ini, primary function atau core utamanya ya, core-nya di organisasi tersebut itu apa? Nah tadi, setelah kita coba analisis, ternyata core-nya itu pengelolaan proses bisnis, lalu ada pengelolaan teknologi informasi, lalu ada penjaminan mutu, sama support-nya pengelolaan kesekretariatan. Nah, ini fungsi utama, kemudian bawahnya ini fungsi pendukung. Nah, di sebelah kanan ini tuh adalah visinya. Jadi untuk visinya tuh ya untuk efisiensi layanan, sebentar saya pindah dulu. Nah, untuk efisiensi layanan publik dengan sistem elektronik terintegrasi untuk ekspor dan import. Seperti ini. Jadi ini ada primary function dan support function itu untuk nanti ujungnya itu mengejar ini visi tersebut gitu ya. Nah, ini contoh satu di mana INSW. Nah, dari ini tadi kita sebut sebagai ini ya Bapak Ibu ya, value chain diagramnya gitu ya, yang seperti tadi saya jelaskan di depan bahwa Michael Porter itu menyebutkan bahwa jenis proses bisnis itu ada dua, core dan support. Nah, ini nih primary sama support gitu ya. Nah, dari sini kita turunkan Bapak Ibu menjadi proses bisnis level 0-nya. Nah, tadi kan ada pengelolaan proses bisnis, lalu ada pengelolaan teknologi informasi, penjaminan mutu, sama pengelolaan kesekretariatan. Nah, ini masuk di dalam proses bisnis level 0-nya di INSW, atau yang sekarang ini jadi lembaga National Single Window. Seperti ini. Jadi, di masing-masing proses high level ini, itu nanti kita berikan garisnya ya. Garisnya itu maksudnya adalah apa sih yang dikirim atau dibutuhkan gitu ya untuk pengelolaan teknologi informasi. Nah, jadi ini bisa kita lihat ban berjalannya gitu ya. Oh, dari sini itu ternyata nanti ke sini, dari ke sini juga ternyata ngasih feedback juga nih ke proses bisnis dan sebagainya. Nah, ini kita juga buatkan hubungannya gitu ya antar proses bisnis level tingginya atau high levelnya gitu. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa petakan Bapak Ibu proses bisnis level 0 sampai 1-nya. Nah, tadi kan level 0 ya. Level 0 nanti kita masukkan ke sini. Ini ada. Jadi pengelolaan kesekretariatan, lalu pengelolaan proses bisnis, lalu ada pengelolaan teknologi informasi, di bawahnya penjaminan mutu. Nah,
Misal pengelolaan kesekretariatan, itu tuh isinya di dalamnya level satunya tuh apa? Nah, berarti ini. Tadi ini level 0-nya gitu ya. Nah, level satunya ini. Ada pengelolaan keuangan dan perencanaan strategis, pengelolaan organisasi dan kepegawaian gitu ya. Ini untuk kesekretariatan. Nah, untuk yang pengelolaan proses bisnis, itu ada harmonisasi proses bisnis dan evaluasi dampak kebijakan gitu. Nah, contohnya misal kita masuk nih ke harmonisasi proses bisnis gitu ya. Itu kan di sini nih harmonisasi proses bisnis. Kita tadi kan ini tadi kan mungkin gambarnya terlalu kecil ya. Jadi ini diperlebar lagi gitu supaya bisa terlihat. Jadi ada harmonisasi proses bisnis, kita masuk ke dalam, itu berarti level 1 gitu ya. Nah, di dalamnya itu seperti ini prosesnya dan terdiri dari subproses Bapak Ibu. Jadi tadi di sini ada harmonisasi proses bisnis, di bawahnya ada harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis kepabeanan misalnya. Kemudian ada harmonisasi untuk yang karantina, perizinan, rekomendasi dan sebagainya. Nah, ini kita akan masuk salah satunya ke sini contohnya. Berarti di level 2 ya. Nah, di level 2-nya ada proses bisnisnya seperti apa gitu ya. Ini di level 2. Kemudian ternyata ada subprosesnya lagi yaitu mengidentifikasi proses bisnis. Nanti kita masuk ke dalam lagi. Nah, ini sudah proses detail gitu. Karena sudah nggak ada subproses lagi gitu ya. Jadi di sini kebetulan sampai level 3 dan sudah terlihat bahwa proses bisnis detailnya itu seperti apa. Ada seperti ini aktivitas-aktivitasnya, lalu di sini ada aktornya, sama kita tambahkan nih dimensi data di sini. Jadi data input atau data outputnya tuh nanti apa saja sih gitu ya, yang hasilkan dari proses bisnis ini gitu. Jadi nanti kita tentukan seperti ini ya Bapak Ibu contohnya untuk yang INSW. Nah kemudian ini ada juga contoh ESDM Bapak Ibu. Nah tapi untuk ESDM ini tidak melihat dari visi dan misi, tapi lebih ke tugas dan fungsi. Jadi tugasnya itu apa? Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kemudian fungsinya apa? Nah ini fungsi yang biasanya general ya. Jadi ada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, lalu ada supervisi, penelitian dan pengembangan, kemudian pengawasan misalnya. Nah ini kan biasanya fungsinya itu general gitu kan. Nah untuk level 0-nya Bapak Ibu, ini untuk yang SDM kita petakannya berdasarkan struktur organisasinya gitu ya, atau ortalanya atau OTK-nya dari organisasi tersebut tuh seperti apa. Nah, kita bisa langsung mappingkan saja. Nah, di SDM itu kan ada Dirjen Minerba gitu ya. Ini jadi namanya itu kalau dijadikan proses bisnis yaitu pengelolaan mineral dan batu bara gitu. Kemudian ada Dirjen Ketenaga Listrikan, ada Dirjen Migas gitu ya, minyak dan gas bumi, lalu ada Dirjen EBTKE nih, energi baru, terbarukan dan konservasi energi dan sebagainya. Nah ini kita bisa petakan proses level 0 itu berdasarkan struktur organisasi atau fungsi-fungsi gitu ya yang ada di organisasi tersebut. Nah, nanti misal kita masuk ke Minerba nih, ke pengelolaan mineral dan batu bara. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan juga. Jadi kalau misalnya ada menteri yang baru dilantik gitu ya, dilantik di SDM, kemudian bingung gitu ya, saya tuh ngerjain apa sih gitu di sebagai menteri ini gitu ya di ESDM misalnya. Nah nanti menterinya tuh diberikan ini Bapak Ibu proses bisnis level 0. Jadi level 0 ini tuh lebih yang konsumsi adalah menteri gitu ya. Jadi tugasku gitu ya sebagai menteri itu sebagai penelitian dan pengembangan geologi, kemudian ada pengelolaan ketenaga listrikan, pengelolaan minerba misalnya, kemudian pengelolaan EBTKE dan sebagainya. Nah ini adalah tugasnya menteri. Nah pas begitu masuk ke dalam itu berarti tugasnya dirjennya gitu ya. Nah ini Dirjen Minerba. Jadi dari Dirjen Minerba tersebut itu punya tugas apa? Tugasnya pembinaan dan pengusahaan mineral, kemudian ada pembinaan program mineral dan batu bara, lalu ada pengusahaan batu bara, lalu ada juga kesekretariatannya gitu ya, pengelolaan kesekretariatannya ini sebagai pendukung. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk lagi contohnya ke pembinaan pengusahaan mineral, itu berarti level 2. Masuk lagi ada di Subdirektorat Pelayanan Usaha ini ada pelayanan usaha KK atau IUP terkait OPK mineral ini ya. Jadi masuk lagi ke dalam, itu masuk ke level 3. Nah, di sini ada seksinya gitu ya, kepala seksinya misalnya. Nah, itu mengerjakan penyesuaian IUP PMA misalnya. Nah, ini masuk lagi ke dalam sampai proses detail. Nah, ini kebetulan proses detailnya ada di level 4.
Nah, di sini ada aktornya siapa saja yang terlibat, kemudian ini aktivitasnya yang dilakukan. Kemudian di atasnya itu adalah dimensi datanya ya. Jadi data input atau data output yang dihasilkan dari proses bisnis ini itu apa? Gitu. Nah, kemudian dari proses bisnis yang dikembangkan Bapak Ibu atau dimodelkan itu bisa dilakukan business process simulation. Nah, ini mungkin saya coba overview dulu sedikit, kemudian nanti saya di belakang nanti ada proses saya jelaskan lebih komprehensif lagi gitu ya terkait business process simulation. Jadi dari business process simulation dari business process yang sudah kita buat, nah itu bisa kita lakukan simulasi. Nah, simulasinya itu apa? Ada 3. Ada proses validasi, kemudian time analysis, sama resource analysis. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk validasi proses bisnis itu tuh kita tinggal memasukkan token di sini Bapak Ibu di dalam startnya nanti. Misal di sini kan ada penanganan pasien gawat darurat ya. Nah, di sini kita masukkan 100. Nah, ini maksudnya 100 itu apa? Nah, kita menangani 100 orang pasien. Gitu. Jadi misal kita coba nih, kita masukkan 100, kita berarti kan menanganinya 100 orang pasien ya. Nah, kemudian kita simulasi di dalam aplikasi Bizagi bisa, kemudian di Sparks-nya juga bisa dilakukan simulasi ya. Nah, itu setelah disimulasi kita run, kita lihat hasilnya itu seperti apa. N-nya di sini nih, hasil akhirnya. Ini ternyata 145. Nah, berarti ini nggak efisien. Nih. Jadi kita tadi kan menangani 100 orang ya, tapi seakan-akan menangani 145 orang. Jadi mubazir. Jadi ada tenaga yang dikeluarkan secara mubazir, padahal ya harusnya kita tuh mengerjakan 100, tapi seakan-akan tenaganya itu terbuang untuk 145 orang pasien seperti itu. Nah, jadi proses bisnis ini tidak efisien. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu ada masalahnya. Jadi di sini mengentry data pasien, ya. Ini ada mengentry data pasien, kemudian ada menjemput pasien dengan 2 dokter. Ini kan tadi yang mengentry data pasien itu adalah perawat misalnya. Nah, kemudian ambulan lengkap itu menjemput pasien dengan 2 dokter, perawat, dan paramedis. Nah, di sini, ini mubazirnya di sini. Kenapa? Karena setelah perawat mengentry data pasien, kemudian resepsionis mengotorisasi kedatangan pasien. Nah, ambulan lengkap itu juga setelah menjemput pasien, kemudian resepsionis mengotorisasi lagi, gitu ya. Berarti ini kan dikerjakannya 2 kali, karena dari sini kemudian resepsionisnya mengerjakan, kemudian dari ambulan lengkap ini juga setelah itu resepsionisnya mengerjakan juga gitu. Jadi ini mubazirnya ada di sini. Makanya kita berikan sinkronisasi Bapak Ibu di sini nanti. Sinkronisasi di sini ya bentuknya seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Ini sinkronisasinya. Nah, kenapa kita butuh sinkronisasi? Karena ini, misal tadi ambulan lengkap itu menjemput pasien dengan 2 dokter, perawat, dan paramedis. Kemudian para perawatnya ini mengentry data pasien ya. Nah, dari sini itu tuh nunggu Bapak Ibu di sini. Jadi misal dari perawatnya itu mengentry data pasien, ya udah, kemudian nanti di sini. Nah, di sini itu maksudnya proses nunggunya sampai ambulan lengkapnya udah jemput gitu ya. Kemudian udah sampai ke rumah sakit. Nah, karena ini tadi udah dikerjakan dan nunggu di sini, ini juga akhirnya udah mengerjakan, ya udah baru resepsionisnya baru bisa mengotorisasi kedatangan pasien. Seperti itu. Jadi ya ini sinkronisasinya di sini. Nah, setelah kita sinkronisasi, kita masukkan lagi, coba kita kasih nilai tadi 100 orang pasien. Nah, hasilnya 100. Ini karena sudah disinkronisasi ya. Jadi proses bisnis terbukti valid dan 100 pasien tertangani dengan efektif dan efisien. Seperti ini. Nah, kemudian ada analisis waktu Bapak Ibu. Jadi di masing-masing aktivitas tadi, itu kita masukkan waktunya. Nah, contohnya tadi aktivitas itu maksudnya gimana, Mas? Nah, ini nih. Jadi aktivitas yang ada di sini, itu kita masukkan nanti nilainya. Misal menerima laporan gawat darurat, itu berapa menit gitu tadi, misal. Nah, ini ternyata 4 menit. Terus mengklasifikasi tingkat gawat daruratnya 5 menit, dan sebagainya. Nah, ini kita masukkan. Secara realnya ya, itu tuh berapa sih biasanya gitu. Kita masukkan berapa waktunya. Nah, setelah itu, nanti kita masukkan nih kan ke dalam aktivitasnya ini. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu hasilnya. Kita simulasi, kemudian di sini ada waktu rata-ratanya, itu 29,2 menit. Nah, di sini. Kemudian waktu paling lamanya itu tuh dikerjakan 44 menit, dan waktu tercepatnya 16 menit. Jadi di sini ada waktu tercepat, waktu terlama, sama waktu rata-ratanya.
menangani satu pasien. Kira-kira seperti itu. Jadi perlu waktu 29,2 menit untuk menangani satu pasien. Kemudian ada juga analisis sumber daya manusia, Bapak Ibu ini. Jadi di masing-masing ini kan sudah ada aktornya ya. Nah, kita tinggal tambahkan aja, misal resepsionis itu tuh berapa? 5 orang gitu ya. Kemudian perawat itu, oh ya, mohon maaf. Jadi ini kita lihat dulu, di kondisi FTK yang saat ini, di organisasi itu tuh ada berapa gitu ya. Misal di suatu rumah sakit A gitu ya, itu tuh FTK-nya seperti ini, resepsionisnya tuh ada 5 orang gitu ya. Kemudian perawatnya ada 4 orang, ambulan lengkapnya 5 orang misalnya, ambulan standarnya 3 dan sebagainya. Nah, ini kita masukkan dulu, kita tentukan dulu gitu ya, FTK-nya yang ada secara realnya gitu di suatu organisasi tersebut tuh ada berapa sih masing-masing jabatannya gitu ya. Nah, kemudian di masing-masing aktivitas ini kita masukkan orangnya. Jadi yang menerima laporan gawat darurat biasanya ditangani oleh resepsionis 1 orang gitu. Tapi kan kenyataannya atau formasi tenaga kerjanya di organisasi tersebut atau di rumah sakit tersebut ada 5 orang gitu ya. Tapi yang menangani ini, menerima laporan gawat darurat biasanya 1 orang aja nih, cukup gitu misalnya. Nah, kita masukkan. Kemudian perawat ini mengklasifikasi 1 orang juga gitu ya, dan sebagainya ini kita tambahkan. Lalu nanti bisa dihasilkan seperti ini Bapak Ibu, muncul. Jadi perawat ini ternyata overutilisasi, dia 94,66%. Nih, karena dia 4 orang ya. Nah, kemudian ambulan standar lalu resepsionis, ambulan motor, ambulan lengkapnya ini underutilisasi. Gitu. Jadi mungkin ambulannya bisa kita kurangin aja nih, kita jual misalnya ambulan lengkapnya yang tadinya ada 5, jadi misalnya kita ubah jadi 2 aja nih misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang perawat tadi karena underutilisasi berarti kita bisa mengajukan ke bagian SDM misalnya atau ortalanya di suatu organisasi itu untuk nambahkan orang gitu ya. Nah, adjustment-nya apa gitu ya, bukti evidence-nya apa ya, ini kita bisa simulasikan, kemudian sudah dilihat bahwa overutilisasi nih 94 gitu, jadi yang butuh misal 1 orang lagi misalnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada keterkaitannya ya, jadi business process versus digital transformation gitu. Jadi di sini tadi ada EA, lalu ada big data, intelligent system dan Internet of Things atau IoT. Lalu business process simulation dan automation. Nah, EA ini itu adalah fondasinya Bapak Ibu. Fondasi kita misal di dalam organisasi itu tuh harus membuat enterprise architecture ini gitu, karena ini tuh membuat gitu ya, mengembangkan dari 4 pilar gitu ya, dari sisi bisnis, data, aplikasi dan teknologi gitu ya. Jadi ada di EA. Nah, dari ini maka bisa dimanfaatkan untuk ini big data. Jadi arsitektur data yang ada di EA ini bisa dimanfaatkan nanti untuk jadi big data gitu ya. Kemudian terkait arsitektur bisnis itu kan ada isinya bisnis proses, kemudian ada risiko, kemudian ada regulasi, KPI. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk ini business process simulation dan automation gitu ya. Ini ada dari validasi, time resource, kemudian sama kinerja ininya, resource-nya gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk business process simulation. Kemudian untuk arsitektur aplikasi, nah ini untuk dimanfaatkan untuk ini intelligent system dan Internet of Things. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu hubungannya. Nah, jadi business process itu tadi ada di sini di enterprise architecture ini ya. Nah, kemudian nanti bisa dimanfaatkan untuk business process simulation and automation. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian karena tadi kita bahas EA ya, di bawah itu kan ada pondasinya EA. Nah, kenapa sih gitu ya? Itu kok ada EA? Nah, ternyata kenapa sih kita harus EA? Karena Bapak Ibu di masing-masing atau banyak di organisasi gitu ya, itu tuh kondisinya seperti ini. Jadi tumbuhnya organisasi gitu ya. Jadi organisasi tersebut tuh semakin lama semakin berkembang dan bertumbuh gitu ya. Jadi butuh pengelolaan organisasi. Sehingga pengelolaan organisasi menjadi kompleks gitu kan, karena tadi berkembang gitu kan, semakin lama semakin berkembang. Kemudian tingkat rotasi pegawai tinggi. Nah, staf baru perlu waktu memahami kondisi organisasi. Nah, kebetulan ini itu tuh ada kasusnya di PJB. Jadi di PJB ya mungkin dari organisasi Bapak Ibu ya, itu juga mungkin merasakan gitu. Jadi memang mungkin tiap berapa
tahun sekali, entah itu 3 tahun atau 5 tahun sekali gitu ya, atau bahkan tiap tahun gitu ya, itu tuh pegawainya dirotasi Bapak Ibu yang misalnya sebelumnya tuh ada di marketing misalnya ya, nah itu tuh jadi dipindah nih untuk ngurusin organisasi misalnya, untuk memahami kondisi ya organisasi tersebut, jadi ada pengalaman gitulah Bapak Ibu. Nah ini, jadi tingkat rotasi pegawai tinggi, sehingga staf baru gitu ya, atau yang baru dilantik tadi perlu memahami kondisi organisasi, jadi butuh waktulah kira-kira seperti itu. Kemudian proses bisnis terpecah-pecah dan tidak selaras antar divisi. Kenapa? Karena kebanyakan di organisasi itu unit di masing-masing unit kerjanya itu membuat proses bisnis masing-masing gitu ya, dan itu nggak disinkronkan dengan unit lain gitu, unit atau divisi lainnya lah gitu kira-kira. Nah ini, jadi proses bisnis di organisasi tersebut tuh pecah-pecah dan nggak selaras gitu ya. Kemudian data tersebar sehingga tidak terpadu, tidak akurat, dan sulit diakses. Ini kenapa? Jadi kita bingung nih. Misal kita butuh laporan pengusahaan gitu ya, atau laporan perusahaan gitu misalnya. Nah itu kita tuh harus ngambil atau minta dari divisi mana sih gitu ya di organisasi tersebut. Nah itu tuh masih tersebar dan sehingga nggak tahu nih atau nggak paham kira-kira kita harus mintanya ke unit mana gitu misalnya. Nah, kemudian ada masalah lagi, redundansi dan tidak standarnya aplikasi menyebabkan tidak efisiensinya investasi IT gitu ya. Lalu ada pengadaan infrastruktur IT tidak terkendali dan tidak sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, COVID-19 ini menyebabkan pekerjaan offline sulit dilakukan. Ini dalam hal monitoring pencapaian pekerjaan, proses bisnis, dan risiko ya. Nah kira-kira ini, jadi ada kondisi organisasi yang membutuhkan AI itu seperti ini. Jadi ada masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi kira-kira seperti ini ya. Nah, maka dari itu dibutuhkan enterprise arsitektur atau EA. Nah, itu apa sih gitu ya? EA itu adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi. Jadi dari strategisnya ya, dari rencana strategisnya organisasi gitu ya, serta proses bisnis, ini dalam perspektif bisnis arsitektur, dengan teknologi informasi dalam perspektif data, aplikasi, dan teknologi. Gitu. Jadi di sini ada dari perencanaan organisasinya gitu ya, kemudian ada bisnis arsitekturnya, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, jadi kurang lebih ada 4 arsitektur ini Bapak Ibu. Oh ya, mungkin kalau Bapak Ibu dari kementerian ya yang ada ikut, yang saat ini ikut, itu mengenal yang namanya SPBE Bapak Ibu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, itu ada peraturannya ya yang dikeluarkan oleh Presiden. Jadi bahwa di tiap pemerintahan itu tuh harus membuat yang namanya SPBE. Nah, SPBE itu sebenarnya Bapak Ibu EA ini gitu. Jadi dari SPBE itu memerintahkan bahwa harus menjelaskan di masing-masing organisasi itu harus punya ini, bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Seperti itu. Nah, nanti di masing-masing arsitektur ini ada kita sebutnya sebagai artifact Bapak Ibu. Jadi ada detailnya lagi. Ternyata di bisnis arsitektur itu tuh ada bisnis model canvas, kemudian ada bisnis proses gitu ya. Kemudian ada struktur organisasi, kemudian ada value chain diagram dan sebagainya. Nah, ini yang ada di masing-masing arsitektur gitu ya. Nah, tadi di data arsitektur itu ada konseptual, data diagram, logical data diagram sampai ke physical data model. Kalau application ini nanti ada katalognya aplikasi. Jadi kalau di organisasi Bapak Ibu, biasanya kan ada orang atau divisi IT yang memang punya katalog aplikasi. Nah, itu semua nanti masuk ke dalam EA. Gitu. Jadi application katalog. Jadi semua unit atau semua pegawai dalam organisasi tersebut tuh ya bisa mengakses ke EA ini bahwa melihat kita tuh punya aplikasi apa aja sih gitu ya misalnya. Nah, tinggal masuk ke application katalog. Nah, kemudian ada use case diagram juga bisa dibuat di sini. Application portfolio assessment juga ini kita biasanya sebar untuk kualitas sistem ya, bahwa nanti sistem yang kita punya itu tuh harus gimana, harus di-maintain misalnya, atau di-reassess, atau di-replace, atau di-eliminate, seperti itu. Jadi nanti ada 4 matriks kira-kira dari aplikasi yang kita punya tuh harus diapakan gitu. Kemudian dari teknologi arsitektur, ini ada teknologi katalognya, misal server yang kita punya tuh ada apa aja dan letaknya atau posisinya tuh di mana gitu ya. Apakah server fisik atau virtual misalnya gitu ya. Kemudian ada network diagram dan location diagram. Network ini ya contohnya jaringan di organisasi kita gitu ya, jaringan komputernya atau networknya itu seperti apa nanti ada di EA ini.
gitu. Nah, hasil akhirnya Bapak Ibu itu tuh adalah roadmap, enterprise architecture roadmap. Nah, ini bentuknya. Jadi karena tadi kita identifikasi EA itu komprehensif ya dari bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, sehingga kita nanti akan menemukan isu atau masalah di masing-masing arsitektur ini, gitu ya. Jadi nanti kita bisa ya terkait bisnis itu nanti ada misal proses yang ternyata nggak sinkron nih dengan strategi organisasi kita misalnya. Nah itu kan berarti jadi isu. Kemudian terkait data itu nanti isunya apa, aplikasi isunya apa, teknologi juga isunya apa. Nah dari situ kan kita bisa nanti membuat solusi gitu ya, solusi atau gap analysis yang tadi menghasilkan solusi. Dan solusi ini kita bisa buat sebagai roadmap di organisasi tersebut gitu ya. Nah roadmapnya terserah bisa 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu. Nah roadmap itu kita sebut di dalam EA adalah arsitektur implementation planning gitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa menghasilkan roadmap kira-kira seperti itu dari EA tersebut. Nah kalau di EA yang biasanya kita buat Bapak Ibu itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi termappingnya tuh dengan berbagai dimensi gitu ya. Jadi di sini ada proses bisnis. Di sini proses bisnisnya itu apa? Misal melaporkan laporan kepatuhan K3LH misalnya. Nah, kemudian di sini kan ada aktornya. Aktornya siapa? Ini kepala divisi, manajer, kemudian ada staffnya gitu ya. Nah, kemudian di sini prosesnya dari sini, kemudian melakukan apa sampai ke sini. Nah, selain proses bisnis, itu kita juga hubungkan dengan data. Nah, ini data inputnya itu apa? Jadi menerima data pengelolaan. Berarti kan ini input data ya, gitu. Kemudian di sini ada output data. Outputnya ke sini. Jadi melaporkan laporan, berarti ini ada laporan kepatuhan K3LH, ini output datanya. Kemudian kita hubungkan juga dengan aplikasi Bapak Ibu. Jadi dalam proses bisnis di tempat Bapak Ibu itu tuh menggunakan aplikasi apa sih gitu ya. Ternyata ada aplikasi ini misal Silem gitu misalnya. Nah itu kita tinggal hubungkan gitu ya. Nah kemudian kita juga mappingkan dengan standar dan regulasi. Jadi proses bisnis yang di tempat Bapak Ibu lakukan gitu ya, pekerjaan atau proses bisnis di tempat Bapak Ibu itu menggunakan pedoman apa gitu ya. Nah di sini pedomannya misal SK nomor berapa. Nah regulasi itu bisa regulasi internal yang dikeluarkan oleh organisasi Bapak Ibu sendiri ataupun eksternal. Ternyata kita berpedoman kepada ESDM tadi misalnya gitu ya, atau KLHK misalnya. Nah kita bisa masukkan aja kira-kira regulasinya apa. Kemudian standar. Nah ini standar itu adalah standar internasional Bapak Ibu, bisa ISO, kemudian bisa PMBOK misalnya, atau ITIL gitu ya misalnya. Nah itu bisa kita tambahkan di sini kalau prosesnya menggunakan pedoman standar tersebut gitu ya. Nah di atas ini juga ada strategi dan program. Itu tuh ada strateginya apa saja atau program-programnya yang terkait gitu ya. Kita masukkan. Jadi kita bisa melihat nanti kira-kira ada nggak sih program yang nggak diturunkan ke proses gitu ya. Nah berarti kan itu masalah juga kan karena nggak ada misalnya. Nah itu bisa masuk ke roadmap misalnya seperti itu. Kemudian risiko nih Bapak Ibu, kita hubungkan dengan risiko. Jadi dari proses bisnis di tempat Bapak Ibu ada risiko khusus nggak ya gitu ya. Oh ternyata misal di sini ada membuat draft laporan kepatuhan K3LH. Nah risikonya itu kesalahan input data. Nah, supaya risiko ini nggak terjadi, maka kita harus apa? Verifikasi oleh manajer. Jadi, langkah preventifnya ya, supaya risiko ini tidak terjadi. Atau kalau Bapak Ibu ingin nambahkan satu lagi, yaitu mitigasi risiko. Gitu ya. Jadi ini ada kontrol risiko, kemudian di sebelah kiri ya, kemudian yang di kanan itu mitigasi risiko. Kalau mitigasi risiko, itu action plan atau langkah yang kita lakukan agar risiko yang ada itu tidak terlalu melebar atau tidak terlalu parah lah. Jadi kita coba turunkan tingkatan levelnya dari misal risiko tersebut tinggi, nah supaya nggak lebar atau supaya menjadi sedang atau supaya rendah itu kita harus melakukan apa. Kira-kira seperti itu. Nah yang terakhir ada KPI. Jadi kita juga hubungkan dengan KPI. KPI ini Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama ya Bapak Ibu. Jadi proses bisnis yang kita lakukan itu tuh untuk mengejar apa sih gitu ya. Indikator kinerjanya apa? Nah ini misal pemenuhan regulasi gitu ya atau pemenuhan kontrak manajemen misalnya. Nah ini contohnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi proses bisnis gitu ya yang kita buat itu biasanya
kalau di tempat kami itu ada dua, yaitu Bizagi atau Spax EA. Nah, itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Jadi di sini ada informasinya. Kalau tujuannya hanya untuk pemodelan dan simulasi proses bisnis serta ingin kemudahan dan kecepatan dalam bekerja, nah itu kita bisa pakai Bizagi aja gitu. Ini khususon ya, khususon Bizagi aja gitu misalnya. Maaf, khususon ini pemodelan proses bisnis, jadi bisa pakai Bizagi aja gitu maksudnya. Kemudian yang satu lagi, kalau tujuan akhirnya itu untuk membangun EA, jadi yang terhubung secara komprehensif ke aplikasi, data, teknologi, kemudian strategi organisasinya gitu ya. Nah, itu bisa pakai Spax EA gitu. Jadi di aplikasi Spax ini itu juga bisa tadi ya, bisa membuat pemodelan proses bisnis gitu menggunakan BPMN standarnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke elemen BPMN ya Bapak Ibu ya. Elemen BPMN-nya. Jadi BPMN itu terdiri dari 4, yaitu swim lane, connecting object, artifact, sama flow object. Jadi ada 4. Nah, elemen denotasi BPMN. Di sini tadi elemen-elemennya kan ada 4 ya. Nah, di situ ada notasinya lagi. Jadi di elemen swim lane ini ada notasi pull sama lane gitu misalnya. Kemudian connecting object itu ada sequence flow, association, kemudian artifact ada annotation, group, data object, data store gitu. Kemudian di flow object ini ada event, activity, dan gateway. Ini nanti saya jelaskan dan kasih gambaran ya kira-kira seperti apa sih ini notasi-notasinya gitu. Nah, swim lane ini adalah mekanisme untuk mengatur dan memisahkan peran atau penanggung jawab dari suatu proses. Nah, kemudian connecting object itu adalah konektor dari objek yang mengalir pada suatu proses. Jadi nanti garis-garisnya gitu Bapak Ibu. Alurnya gitu ya, nanti pakai connecting object. Kemudian artifact ini adalah informasi tambahan dalam suatu proses. Dan yang terakhir ini flow object itu adalah objek yang mengalir pada suatu proses. Seperti itu. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Ini nanti swim lane itu kayak gimana sih gitu. Nah, swim lane itu tadi ada dua notasinya ya, pull dan lane. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini. Jadi pull itu adalah kontainer dari suatu proses. Jadi ini kita anggap saja sebagai kolam renang gitu kan, pool gitu kan. Jadi kolam renang tuh seperti ini loh, ini kolamnya nih misalnya. Nah, kemudian ada lane nih di sini. Lane itu adalah partisi dari suatu proses yang menunjukkan suborganisasi, jabatan, peran atau penanggung jawab. Jadi lane itu letaknya di dalamnya pool. Nah, kalau lomba renang itu kan biasanya ada garis yang memisahkan antar masing-masing pelomba gitu ya, yang melakukan lomba orangnya. Nah, itu kan biasanya ada garis. Nah, itu adalah aktornya gitu. Jadi di sini tuh lane-nya, kemudian di sini tuh pool. Nah, di sini pool tadi, pool itu adalah nama prosesnya. Nah, kemudian lane itu adalah aktornya ya, Bapak Ibu, atau jabatan-jabatan atau peran atau penanggung jawab yang terlibat itu siapa saja. Nah, itu nanti kita masukkan sebagai lane. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini pool di sini pengajuan kredit, kemudian lane-nya adalah pemohon, resepsionis, dan analis kredit. Kira-kira seperti itu. Itu contoh swim lane. Lalu masuk ke connecting object. Di sini tadi ada dua, sequence flow dan association ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sequence flow itu contoh notasi atau penggambarannya adalah seperti ini. Jadi ada garis panah gitu ya, yang bentuknya solid, warna hitam gitu. Kemudian association itu bentuknya seperti ini. Jadi titik-titik gitu ya, atau garis putus-putus gitu. Seperti ini. Maaf. Nah, sequence flow itu adalah konektor yang menghubungkan antar objek yang mengalir dalam satu proses atau satu pool. Jadi tadi misal dari start ke aktivitas, nah itu pakainya notasi ini, sequence flow namanya. Kemudian dari aktivitas ke aktivitas lain itu pakainya ini juga sama, sequence flow. Nah, kalau association itu konektor yang menghubungkan objek yang mengalir ke artifact. Jadi dari aktivitas itu misal tadi ada data input apa sih gitu ya. Nah, itu pakainya ini, association. Nah, ini ya Bapak Ibu contohnya. Jadi inilah contohnya nih. Kalau sequence flow tuh ini yang garis panah hitam tadi yang solid bentuknya. Ini sequence flow. Kemudian yang association itu konektor ke artifact. Jadi dari aktivitas ini misal tadi ke aplikasi ya, aplikasi sistem tertentu misalnya penentuan kelayakan kredit. Nah, itu ya pakainya garis putus-putus ini, association gitu ya. Dan data juga sama. Data dari aktivitas ke data itu karena beda pool ya pakainya association seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi
Ini untuk association. Kemudian artifact itu dibagi jadi 4 tadi, notasinya ada annotation, bentuknya seperti ini. Itu untuk penjelasan dari suatu objek yang mengalir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada keterangan gitu ya, misal dari aktivitas ini ternyata butuh keterangan, ini tuh termasuk aktivitas bla 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 gitu, atau termasuk di dalamnya tuh yang mengerjakan aktivitas ini dengan direktorat lain, misalnya direktorat apa. Nah, itu nanti kan ada keterangan. Nah, keterangannya bisa pakai annotation ini misalnya. Kemudian grup, nih, pengelompokan dari beberapa objek yang mengalir. Jadi bentuknya seperti ini. Ini grouping lah. Dari misal, dari aktivitas A sama aktivitas B, ternyata bisa kita grouping. Namanya apa, gitu ya. Nah, itu namanya grup, gitu. Kemudian, notasi yang ketiga ada data objek. Ini adalah file dan dokumen atau data, gitu ya Bapak Ibu, yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak lembar keras kerja gitu ya. Nah, kemudian satu lagi data store. Itu adalah sistem dan aplikasi yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Bentuknya seperti ini. Oke, jadi contohnya seperti ini, data objek gitu ya. Oh maaf, ini salah nih. Data store ini harusnya, kemudian ini data objek, itu tuh bentuknya seperti ini. Data gitu ya. Kemudian annotation tuh ini, contoh keterangannya bahwa subproses ini membutuhkan approval dari BOD gitu misalnya. Nah, jadi kasih keterangan di sini gitu Bapak Ibu. Nah, satu lagi grouping tadi, grup ya, bahwa aktivitas ini dengan aktivitas itu yang bank gitu ya, yang aktivitas kedua itu bisa kita grouping dengan nama pengecekan form gitu misalnya. Bahwa ini tuh merupakan pengecekan form dari permohonan kredit tadi pemohon kredit mengisi form, kemudian nanti banknya mengecek form. Nah, ini adalah grup pengecekan form gitu, atau kita bisa jadikan aktivitas ini grouping atau proses ini ya sendiri gitu ya, namanya pengecekan form, kira-kira seperti itu. Satu lagi flow object, ini yang terakhir, itu ada event, activity, sama gateway. Nah, event itu ada 3 Bapak Ibu bentuknya. Jadi yang pertama itu seperti ini, kemudian yang polos ya, kemudian yang kedua itu garis lingkarannya itu ada 2, ini intermediate event, kemudian yang terakhir itu end event. Jadi bentuknya garisnya tuh hitam gitu ya. Nah, kemudian ini tuh apa event? Jadi suatu kejadian dan sifatnya pasif atau something that happen. Jadi misal mulai gitu ya. Startnya tuh dari ini, kemudian nanti untuk di tengah-tengah nanti pakainya ini intermediate, kemudian pas terakhirnya kalau misalnya prosesnya itu selesai, kita pakainya ini. Nanti saya jelaskan juga setelah ini. Ada aktivitas nih, juga activities. Jadi ini adalah kegiatan yang secara aktif dilakukan, Bapak Ibu, atau something to do. Jadi kalau ini tadi pasif, kalau ini aktif. Jadi bahasanya itu tuh melakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kerja lah gitu. Melakukan atau mengidentifikasi gitu misalnya, atau menerima gitu misalnya, atau membuat dan sebagainya. Nah, atau menelaah atau mereview gitu. Nah, itu ini aktivitas yang dilakukan oleh aktor tadi atau lane ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada gateway, ini pemecah dari beberapa aktivitas. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini nanti akan dijelaskan juga gitu ya. Itu masing-masing itu seperti apa sih? Gitu ya. Misal pertama event. Jadi event tadi ada 3, start, intermediate, sama end. Gitu ya. Nah, start itu di depan di sini, kemudian intermediate itu di tengah, sama end event itu di belakang. Nah, intermediate itu contohnya kalau misalnya tadi ini kan terkait pengajuan kredit ya. Nah, kalau misalnya banknya setelah menganalisis kelayakan kredit itu tuh ternyata layak, maka nunggu nih berarti. Nunggu sampai SPK-nya diterima oleh bank, kemudian baru bisa dicairkan. Kalau misalnya SPK-nya nggak diterima-terima, ya udah nggak bisa kita masukkan ke sini gitu. Nggak bisa lanjut ke proses mencairkan kredit gitu. Nah, kemudian start event ini dibagi jadi 3 Bapak Ibu. Jadi start event biasa yang bentuknya polos ini, itu adalah awal dari sebuah proses. Jadi sebuah proses harus berangkat dari satu start saja gitu ya. Jadi di dalam proses bisnis itu hanya ada satu start aja, nggak bisa lebih gitu ya. Nah, kalau end event itu tuh bisa 3, bisa banyak maksudnya, bisa banyak, bisa lebih dari 1 gitu ya. Jadi kalau start eventnya itu 1 saja, tapi kalau end event itu
bisa lebih dari satu, bisa 3, bisa 4, bisa 10 dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang kedua ada message start event. Jadi ini adalah awal dari sebuah proses yang dipicu oleh adanya pesan. Nah, jadi contohnya seperti ini bentuknya. Jadi ada kayak surat gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian timer start event itu adalah awal dari sebuah proses yang dipicu oleh adanya waktu. Nah, misalnya tadi pukul 8 atau misal tiap hari Senin melakukan apa gitu ya. Nah, itu timer start event. Bentuknya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau tadi message start event ya. Jadi SPK pencairan kredit diterima gitu ya, baru bisa dilakukan menganalisis jumlah pencairan gitu ya dan sebagainya. Nah, ini nih. Jadi kalau misalnya data yang start awalnya itu adalah data yang diterima, ya berarti pakainya message start event gitu ya. Selanjutnya timer start event, bentuknya seperti ini. Jadi kalau setiap tanggal 1 itu baru menganalisis request kredit besar gitu ya, baru masuk ke aktivitas yang lain. Nah, selanjutnya aktivitas nih Bapak Ibu. Kalau aktivitas sendiri itu dibagi jadi 2, yaitu task sama subproses gitu ya. Jadi kalau task itu adalah aktivitas yang dilakukan ya. Jadi misal resepsionis mengecek form pengajuan kredit gitu ya. Kemudian subproses di sini itu ada proses di dalamnya berarti gitu ya. Jadi di dalam melakukan pencairan kredit ini setelah kita klik nanti itu berarti ada proses detailnya lagi di dalamnya gitu ya. Nah, ini bentuknya beda ya. Kalau yang subproses itu ada tanda plusnya gitu ya di bawahnya, tapi kalau task biasa itu tuh biasa aja, kotak aktivitas biasa seperti ini. Seperti ini ada task sama subproses jadinya ya. Nah, untuk task sendiri Bapak Ibu itu ada beberapa jenisnya gitu ya. Nah, tapi kita biasanya pakainya hanya ini aja, task nggak masalah. Jadi nggak perlu heboh buat masing-masing jenis task ini, nggak apa-apa gitu ya. Jadi ada task biasa gitu. Jadi di sini kegiatan yang sifatnya tunggal. Jadi bila tidak perlu ada penekanan informasi sebaiknya menggunakan jenis task ini. Jadi ini yang paling banyak digunakan sih biasanya yang task biasa aja gitu ya. Kemudian ada user task, di sini ada gambar orangnya. Jadi ini adalah kegiatan yang memerlukan bantuan software. Jadi kalau misalnya butuh aplikasi tertentu, nah itu pakainya aktivitas ini. Nah cuman kembali lagi ya, nggak begitu dipakai sih sebenarnya ini yang lain gitu ya. Biasanya pakai notasi biasa. Kemudian service task ini adalah kegiatan bersifat otomatis dan menggunakan service yang berhubungan dengan sistem lain. Contohnya web service. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kita tinggal nanti klik kanan, kemudian nanti pilih aja yang jenis task-nya yang pengen kita ubah tuh apa, user, service gitu dan lain-lain misalnya. Lalu ada script, jadi kegiatan bersifat otomatis tapi tidak berhubungan dengan sistem lain. Jadi contohnya mengirimkan email notifikasi misalnya. Jadi ini adalah script task, bentuknya seperti ini. Nah, kalau manual task itu kegiatan yang dilakukan secara manual, jadi bentuknya tangan di sini, ada logo tangannya. Lalu yang terakhir adalah business rule task, ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan analisis, kalkulasi, persetujuan yang memerlukan tinjauan peraturan dan dokumen dalam penentuan keputusan. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kembali lagi ya, ini biasanya nggak dipakai Bapak Ibu, biasanya sih kita lebih menggunakan task aja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian subproses nih Bapak Ibu. Jadi subproses ini tadi digunakan untuk leveling gitu ya. Jadi leveling pada BPMN menggunakan subproses. Jadi tadi ada level 0, kemudian level 1, level 2, level 3 sampai level 4 misalnya atau sampai level 6. Nah, itu kita pakainya subproses. Nah, Bizagi atau Sparks gitu ya, itu bisa memungkinkan subproses ditampilkan isinya. Jadi nanti sebelum kita masuk ke dalam, kita coba kita tampilkan dulu nih, di-expand lah, kira-kira prosesnya itu seperti apa sih. Nah, itu bisa dilakukan expanded atau tidak, atau collapse gitu ya. Kemudian jenis subproses sendiri nih Bapak Ibu dibedakan jadi 2, yaitu reusable reusable sama ad hoc gitu ya. Jadi ada 2. Nah, jadi reusable itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Yang tadi ya, kalau misalnya ada subproses ini, setelah kita double klik atau masuk ke dalam, itu tuh berarti ada proses detailnya. Nah, proses detailnya tuh ini gitu. Itu adalah reusable subproses. Oke. Kemudian satu lagi ad hoc subproses. Jadi ad hoc subproses itu sama. Jadi ada subproses di sini, tapi pas begitu kita masuk, di sini ada aktivitas yang nggak ada alurnya gitu ya. Jadi
Kenapa maksudnya nggak ada alurnya gitu ya? Nah, ini sebenarnya aktivitas yang dilakukan boleh sembarangan gitu ya. Jadi bisa mana dulu nih yang mau dikerjakan? Apakah menguji kemampuan verbal dulu, kemudian mengecek motivasi mengikuti beasiswa, atau menguji kemampuan akademik itu boleh. Jadi bisa dimulai dari manapun gitu ya. Karena nggak ada alurnya, nggak ada alirannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian gateway, Bapak Ibu, di sini ada 6 pembagiannya ya, atau jenisnya. Itu exclusive gateway, itu bentuknya seperti ini. Ini pilih salah satu aja. Jadi tadi kalau misalnya layak atau enggak gitu ya, kan berarti ya pilihannya sebenarnya iya atau tidak gitu kan, karena itu layak atau enggak sih gitu kan setelah dianalisis. Nah ini pakainya exclusive gateway. Exclusive gateway. Pilih salah satu ya. Nah kemudian parallel gateway, ini bentuknya seperti ini. Ada tanda plusnya Bapak Ibu di tengah. Jadi ini adalah kegiatan bersamaan atau paralel dalam satu waktu gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kegiatan misal ada aktor atau lane tadi misal staff sama supervisor gitu misalnya, itu melakukan atau membuat laporan apa namanya tahunan misalnya. Nah, ternyata itu dilakukan secara bersamaan, ya itu berarti harus pakai ini, paralel. Jadi nanti ada paralel, kemudian nanti ada aktivitas tadi membuat laporan tahunan di supervisor sama satu lagi di staff gitu ya. Jadi nanti paralel dilakukan secara bersamaan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada inclusive gateway. Jadi boleh pilih salah satu atau lebih. Nah, ini bentuknya ada lingkaran di tengahnya. Jadi ini Bapak Ibu, kalau yang tadi exclusive gateway itu hanya pilih salah satu dari beberapa pilihan gitu ya, itu cuma satu aja. Misal ada 3 pilihan gitu ya, misalnya ada 4 pilihan, itu cuma satu aja yang boleh gitu ya. Nah, kalau inclusive gateway ini boleh pilih salah satu atau lebih. Nah, nanti ada kok contohnya gitu ya. Lalu event based gateway itu pilih salah satu dari event yang terjadi. Bentuknya seperti ini. Nanti event itu kan yang di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya, tadi yang intermediate event itu. Jadi nanti kalau ada intermediate event dan yang diterimanya mungkin barengan gitu ya. Tadi misal ada surat apa namanya kelakuan baik misalnya, sama misal surat SKCK atau surat yang lain gitu misalnya. Nah itu diterimanya secara bersamaan. Jadi nanti pakainya ini event based gateway. Kemudian ada juga parallel event based gateway. Mohon maaf, ini yang tadi salah satu ya. Jadi ada event yang tadi misal ada 2 event yang berbeda di intermediate event, itu berarti pilih salah satu. Mohon maaf. Itu namanya event based gateway. Tapi kalau yang paralel berarti apa namanya diterimanya dalam satu waktu gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti saya kasih contohnya masing-masing gitu ya. Di sini ada juga complex gateway. Itu adalah gateway untuk mengatur selain jenis-jenis gateway yang di atas ini. Jadi ada kalau yang bentuknya kompleks nanti bisa pakai ini. Nah, ini contohnya satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi exclusive gateway seperti ini. Pertama contohnya tadi analis kredit menganalisis jumlah pencairan gitu misalnya. Nah, lebih dari 500 juta gitu ya, ada pertanyaan di sini. Kalau misalnya enggak, maka memproses pencairan kredit gitu ya. Kemudian kalau lebih dari 500 juta, maka analis kredit mengirimkan permohonan ke BOD gitu. Kemudian nanti dari BOD menganalisis juga gitu kan. Setuju atau enggak nih BOD-nya? Mungkin kan ada perhitungan lain nih dari BOD. Ternyata enggak setuju gitu misalnya. Kalau enggak setuju, ya menginformasikan penundaan pencairan kredit besar gitu ya, kemudian selesai. Tapi kalau setuju maka ke sini. Jadi analis kredit memproses pencairan kredit gitu, kemudian selesai. Lanjutnya ada paralel gateway Bapak Ibu. Di sini tadi yang dilakukan secara bersamaan. Jadi setelah mempersiapkan dokumen profil seluruh peserta, nah kebetulan di sini ada aktivitas 3 yang dilakukan secara bersamaan. Jadi menilai prestasi akademik, menilai prestasi non akademik, sama menilai kondisi keuangan misalnya. Nah, ini aktivitas yang dilakukan secara bersamaan ya, Bapak Ibu, menggunakan parallel gateway. Setelah ini, kalau sudah dilakukan secara bersamaan, baru masuk ke sini, ke aktivitas merekap hasil dan meminta approval. Ada lagi inclusive gateway, jadi ini pilih salah satu ya, Bapak Ibu. Jadi, misal ada humas ini melakukan analisis iklan. Nah, iklannya tuh dari mana? Gitu ya, mau koran, TV, atau radio. Jadi ini pilihannya ada 3 kebetulan. Nah, jadi kalau ada pilihannya 3 berarti boleh pilih salah satu atau lebih. Boleh koran atau TV gitu ya, atau radio. Jadi ini boleh pilih koran sama TV misalnya, atau 3-tiganya boleh juga dipilih gitu. Ini pakai inclusive gateway gitu ya. Selanjutnya event based gateway. Tadi ada intermediate event yang di tengah ini.
yang ternyata muncul gitu ya, tapi nanti kita pilih salah satu gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ada cabang, ini mengisi data calon debitur gitu ya. Lalu mengecek data calon debitur. Nah, diterima atau enggak gini ya. Jadi kan cabang yang menganalisis sebenarnya ini diterima enggak gitu ya. Setelah dicek, kalau misalnya diterima, maka cabang ini menunggu pengiriman dokumen gitu ya. Nah, setelah menunggu pengiriman dokumen ini, setelah 1 minggu, ini kan bentuknya timer ya Bapak Ibu. Nah, ini udah 1 minggu atau belum gitu ya. Ternyata kalau misalnya ditunggu itu udah 1 minggu atau lebih gitu ya misalnya, tapi ini 1 minggu ya. Berarti kalau waktunya udah 1 minggu, maka cabang memfollow up calon debitur gitu. Di follow up ini halo gitu ya, di telepon mungkin gitu misal atau via email. Ini gimana, mau lanjut nggak gitu. Kalau misalnya oh nggak lanjut nih maaf gitu misalnya, ya udah langsung selesai. Tapi kalau misalnya calon debitur tadi pengen lanjut, ya udah kita tunggu lagi deh gitu ya. Ya udah kita nanti tunggu ya Bapak Ibu maksimal seminggu gitu misalnya. Ternyata seminggu nggak ada lagi ya kita follow up lagi. Ternyata nggak jadi Mas, misalnya ada keperluan lain, ya udah end selesai gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini pilih salah satu. Nah tapi tadi setelah misal menunggu gitu ya, tadi ternyata sebelum 1 minggu udah diterima nih dokumennya, ya udah berarti nanti ke bawah ke sini baru bisa masuk ke proses atau melakukan loan study, kemudian masuk ke aktivitas selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini pilih salah satu di antara intermediate event, gitu ya. Kemudian ada juga parallel event based gateway, Bapak Ibu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah ini tadi kan intermediate eventnya ya. Jadi ini diterimanya secara bersamaan. Jadi pembayaran diterima, kemudian email konfirmasi juga diterima. Nah ini pakainya parallel event based gateway. Bentuknya seperti ini. Kalau ini udah diterima semuanya, baru bisa masuk ke aktivitas mengirimkan barang. Nah, kalau satu lagi, untuk yang kompleks gateway, itu bentuknya seperti ini. Nah, mungkin saya jelaskan juga ya. Jadi misal ada administrasi ini mengajukan persetujuan pencairan ke rektor, dekan, dan kaprodi. Misalnya seperti ini. Jadi nanti kan rektor sama dekan sama kaprodi ini menyetujui pencairan ya. Nah, tapi administrasi itu tuh cukup dapat 2 persetujuan gitu ya, tapi wajib ada persetujuan dari rektor. Jadi kalau misalnya udah ada persetujuan dari rektor ini udah dapat, kemudian ternyata kaprodi juga udah dapat, ya udah bisa langsung mereka persetujuan dan mengajukan ke bendahara gitu ya untuk mencairkan beasiswa. Nah, kira-kira seperti itu. Atau tadi kalau misalnya ada rektor sudah setuju, kemudian dekan setuju, ya udah bisa karena kan ini ada wajib persetujuan dari rektor ya. Jadi harus ada persetujuan dari ini. Tapi kalau misalnya ternyata yang setuju baru dekan sama kaprodi, udah ini 2 gitu ya. Nggak bisa dilakukan ke sini karena harus butuh persetujuan dari rektor gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke bisnis proses development phase ya Bapak Ibu ya. Fasenya itu ada analisis, pemodelan, verifikasi, harmonisasi, sama simulasi. Nah contohnya seperti ini nih ya. Jadi ada analisis, pemodelan, verifikasi, harmonisasi, dan simulasi. Nah, pertama, Bapak Ibu, yang kita lakukan biasanya, itu kita menganalisis dulu. Metodenya itu bisa 3. Jadi evidence-based discovery, interview-based discovery, sama workshop-based discovery. Nah, ini maksudnya gimana sih gitu ya. Misal metode analisis. Jadi biasanya gini, kalau misalnya kita ingin membuat proses misal di suatu organisasi, nah biasanya kita meminta dulu nih Bapak Ibu, kira-kira ada nggak ya SOP gitu ya, ataupun juklak atau juknis atau job desk yang sudah ada di organisasi tersebut supaya kita bisa ya nanti kita analisis dulu lah gitu ya, intinya nanti itu prosesnya jadinya seperti apa sih gitu ya, kurang lebih kita ada gambaran gitu. Jadi ya ini bentuknya bisa evidence, jadi kita bisa minta, atau interview juga bisa Bapak Ibu, atau workshop gitu ya. Jadi kalau interview kita ada arrange pertemuan lah dengan organisasi tersebut gitu misalnya, kemudian kita nanti minta di situ pada saat itu juga gitu misalnya, atau pada saat workshop. Nah jadi mungkin pada sosialisasi atau workshop tertentu gitu ya, kita minta ini dokumennya gitu yang kita butuhkan seperti tadi SOP dan sebagainya. Nah ini tahapan analisis gitu ya. Kemudian setelah kita analisis itu nanti kita bisa masuk ke pemodelannya Bapak Ibu. Jadi dari data-data yang diberikan itu bisa kita modelkan gitu ya. Oke. Nah setelah itu kita bisa diskusi juga. Nanti kan kita setelah itu mungkin ada pertanyaan nih dari kita gitu kan. Setelah kita tadi dapat gambaran dokumen-dokumennya, prosesnya itu seperti apa sih gitu misalnya ya. Setelah itu kan tadi kita gambarkan. Nah setelah kita gambarkan itu kita bisa
kalau ada pertanyaan ya kita arrange meeting lagi dengan yang bersangkutan gitu ya, menginformasikan atau tanyalah kira-kira nih betul nggak sih prosesnya seperti ini, atau kalau ada pertanyaan lain sekalian bisa kita konfirmasi di situ gitu ya. Jadi ini prosesnya melakukan pemodelan proses bisnis berdasarkan SOP, lalu kita mappingkan juga dengan dimensinya, bisa dengan data, aplikasi, kemudian regulasi misalnya, kemudian ada risiko, KPI gitu ya. Lalu kita bisa diskusi dan coaching klinik juga. Lalu, nah di dalam pemodelan ini Bapak Ibu, ya biasanya kan kita menggunakan, nah kalau COVID-19 ini biasanya kita pakai via Zoom atau via Teams ya, seperti ini contohnya. Ini kebetulan waktu saya diskusi dengan FIF gitu. Jadi di Federal International Finance ini menggunakan Teams, Microsoft Teams gitu. Waktu itu ya itu langsung diinformasikan sama mereka gitu ya. Oh prosesnya seperti ini Mas, seperti ini ya. Udah langsung saya gambarkan gitu ya. Nah dari sini itu tuh perlu domain expert dan proses analis Bapak Ibu. Kenapa gitu ya? Karena domain expert ini yang memahami prosesnya di mereka gitu ya, di organisasi tersebut. Jadi kita butuh yang memahami proses ya dari organisasi tersebut gitu ya. Misalnya tuh siapa sih? Nah kita biasanya bentuk tim gitu. Kemudian sama proses analis. Nah proses analis ini yang kuatnya di sini, di modeling skill-nya gitu ya. Jadi yang memodelkan ini, kemudian nanti dari yang diinformasikan oleh domain expert ini bisa kita tuangkan ke dalam pemodelan BISPRO. Nah itu jadi modeling skill-nya yang strong, tapi domain expertnya proses knowledge-nya yang limited gitu ya. Ini untuk proses analisnya. Tapi kalau domain expert ini kebalikan, modeling skill-nya itu limited, jadi terbatas gitu ya. Tapi proses knowledge terkait pekerjaan di organisasi tersebut itu ngapain aja sih gitu ya. Misal langkah-langkahnya seperti apa. Nah ini dia strong, dia kuat gitu ya. Domain expertnya lebih paham gitu misalnya. Nah, setelah modeling, kita lakukan verifikasi, Bapak Ibu. Yang sudah kita kerjakan, kita kemudian berikan ke atasan, gitu. Misalnya, ke atasannya dari, misal tadi unit A, gitu ya. Nah, berarti atasannya siapa nih di unit A? Nah, kita berikan, gitu ya. Kira-kira seperti ini, Pak, sudah confirm nggak? Ternyata, kalau misalnya sudah oke, nah, mungkin kita juga perlu informasikan apakah perlu berita acara, gitu ya. Kalau misalnya ada berita acara persetujuan, ya nanti kita buat berita acara, kemudian nanti mungkin tanda tangan antara atasannya gitu ya dengan ya tadi proses analisnya gitu misalnya. Kemudian kalau ternyata ada perubahan ya udah kita langsung ubah. Kita nanti tanyakan lagi nih ke tadi domain expertnya bahwa ini kata atasannya harusnya nih ada proses yang ini loh. Ya, berarti kita bisa ubah di pertemuan next time-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari verifikasi itu, ini kan semuanya ya Bapak Ibu, dari high levelnya, kemudian nanti proses level 1-nya, ini juga kita konfirmasi, kemudian proses level 3-nya juga kita konfirmasi nanti, gitu ya. Lalu proses level 4-nya seperti apa, juga kita konfirmasi, sampai proses detailnya, ini juga kita konfirmasi, gitu. Ini misalnya ada proses konsolidasi rencana investasi misalnya. Nah ini seperti apa sih prosesnya, gitu ya, ini kita konfirmasi. Kalau misalnya sudah oke, ya udah kita bisa lanjut ke proses harmonisasinya ini ya. Nah, harmonisasi ini Bapak Ibu itu tuh kegiatan identifikasi, pemetaan dan sinkronisasi antara proses bisnis pada setiap level. Jadi, proses bisnis yang dikerjakan itu tuh banyak gini Bapak Ibu. Di masing-masing divisi atau unit kerja itu ternyata mengerjakan proses bisnis yang sama, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata di divisi A itu tuh mengerjakan proses yang sama nih dengan divisi B misalnya. Nah, itu kita temukan, kemudian nanti kita bisa harmonisasi prosesnya. Apakah sebenarnya itu tuh sekuensial? Jadi dari divisi A itu ternyata nyambung ke divisi B nih harusnya seperti itu gitu ya. Nah, atau hierarkis. Nah, kalau hierarkis itu berarti dari proses dari divisi A, prosesnya tadi itu ternyata di dalamnya itu tuh ya terkait sama divisi B tadi gitu prosesnya. Jadi itu ada di dalam divisi B ini tuh ada di dalam divisi A prosesnya gitu ya. Nah, itu hierarkis. Nah, kalau duplikasi itu tuh berarti ya tadi kalau misalnya ada dua proses yang ternyata dilakukan secara bersamaan gitu ya. Nah, ternyata itu tuh sama. Nah, berarti nanti kita tinggal biasanya kita dibantu sama HC ya atau yang paham terkait organisasi di organisasi tersebut gitu. Kemudian nanti sebagai penengah bahwa karena ini yang mengerjakan sama, kita melihat lagi nih fungsinya gitu ya atau tugas pokoknya atau tupoksinya lah ya.
di divisi tersebut itu tuh sebenarnya lebih kuat yang mana gitu. Maksudnya apakah proses ini tuh yang sebenarnya tuh ada di proses A atau sebenarnya di proses B. Kalau misalnya sudah ditentukan, oh ya udah di proses A itu harusnya prosesnya, ya udah berarti proses B nanti nggak melakukan proses itu gitu. Nah ini duplikasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi harmonisasi kurang lebih contohnya seperti itu. Nah yang terakhir simulasi gitu ya. Tadi ada validasi, time analysis, dan resource analysis gitu ya. Nah, kurang lebih tadi sama. Jadi ada, misal kita masukkan 30 konsolidasi rencana investasi, tapi hasilnya 60. Jadi kita harus sinkronisasi gitu ya. Kita harus sinkronisasi dulu sehingga muncul hasilnya sama. Kita masukkan 30, keluarnya juga 30 gitu ya. Ini validasi. Kemudian ini time analysis. Nah, time analysis ini kita masukkan di masing-masing aktivitas ini waktunya, misal 3 jam, 2 jam, 3 jam, 1 jam gitu ya. Ini boleh berapa pun gitu Bapak Ibu. Misal ternyata pelaksanaan aktivitas ini itu membutuhkan 1 minggu misalnya gitu ya, atau 5 hari kerja. Ya udah berarti kita bisa masukkan di sini 5 hari kerja gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan ke aktivitas ini. Nggak masalah, bisa menit, bisa jam, bisa hari, bisa minggu gitu. Itu bisa kita masukkan ke sini. Secara realnya berapa kita bisa masukkan. Terus tadi hasilnya seperti apa kan nanti muncul ya, bahwa satu konsolidasi itu 11 jam gitu. Berarti 11 jam ini kurang lebih 2 hari gitu ya. Kurang lebih 2 hari nih ternyata pelaksanaannya. Nah, terus kalau 30 konsolidasi berarti 43 hari kerja, 5 jam 30 menit. Ini nanti ada informasinya juga nih, karena di sini ada mean of processing time, jadi ini rata-ratanya, kemudian total time busy, jadi yang dilakukan selama 30. Tadi kan kita masukkan tokennya 30 kan, 30 pekerjaan. Nah, kalau 30 pekerjaan, itu hasilnya ini. Berarti kalau kita nanti, ini 2970, ini dalam menit, kalau dijadikan hari kerja, jadi 43 hari kerja, 5 jam 30 menit. Kira-kira seperti itu. Ini bisa untuk menentukan SLA nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian resource nih Bapak Ibu. Seperti tadi juga, kita masukkan orang-orangnya di sini ada berapa gitu ya. Misalnya 5 orang, 2 orang, 1 orang, 1 orang misalnya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat bahwa utilisasinya berapa persen gitu. Oh, ternyata yang over itu adalah operator investasi pemerintahnya nih gitu ya, atau staffnya nih 96,92% gitu. Nah, kenapa overutilisasi gitu ya? Ini karena ini Bapak Ibu, kalau kita melihat kita membaca riset, tapi ini risetnya masih belum ada. Ini ada, jadi risetnya tuh ada Bapak Ibu bahwa top manajerial itu tuh 65-75% tuh normal. Untuk level manajerial itu 75-85% itu normal. Kalau level officer atau staff itu 85-95% itu normal. Gitu ya. Jadi di sini karena di atas 95 jadi 96,92%, jadi di sini overutilisasi. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa rekomendasikan nih nanti hasilnya setelah kita ketahui ya mana yang over, mana yang under misalnya. Nah, nanti kita bisa rekomendasikan 4 ini Bapak Ibu. Jadi ada yang pertama, pemindahan aktivitas pekerjaan ke resource yang utilisasinya rendah. Jadi kalau tadi ternyata ada yang underutilisasi, nah kita bisa kasih pekerjaan lain yang tadi misal ada aktor yang over, nah yang aktor over ini aktivitasnya bisa sementara dikerjakan dulu nih sama yang underutilisasi gitu ya, supaya yang over ini nggak terlalu banyak pekerjaan, yang under ini ada pekerjaan gitu ya. Jadi lebih samakan lah gitu ya pekerjaannya, utilisasinya. Kemudian yang kedua ada peningkatan dan pengurangan target pekerjaan. Nah ini tadi misal untuk 30 pekerjaan itu ternyata butuh 43 hari kerja gitu ya. Padahal kita butuh 1 bulan, itu tuh pekerjaannya tuh berarti berapa hari. Nah berarti kan mungkin bisa dikurangi gitu ya. Untuk mengetahui 1 bulan itu tuh berarti berapa. Itu nanti bisa kita tingkatkan atau kurangkan target pekerjaannya. Kemudian yang ketiga ada peningkatan dan pengurangan jumlah SDM. Nah, di sini, jadi kita bisa ya tadi minta ke bagian HC mungkin gitu ya, untuk setelah kita tadi analisis, kemudian muncul workload analisisnya, kemudian kita berikan, ini ternyata kami butuh tambahan orang misalnya. Nah, dari situlah nanti bisa jadi dianalisis oleh HC-nya ya, gitu. Kemudian yang keempat, ini business process automation, ini menggunakan sistem Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi untuk efisiensi proses bisnis. Jadi rekomendasinya ada 4. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini.
Eh, sebentar. Jadi ini contohnya tadi memindahkan sebagian aktivitas pekerjaan ya. Jadi menyiapkan RIT ini kita pindahkan dari operator dari sini, nih menyiapkan RIT dipindahkan ke sini, ke UKP KIP. Nah, ini jadi dari sini ini kita pindahkan ke sini. Oke, jadi nanti kita bisa lihat bahwa setelah ini dipindahkan, kita simulasi hasilnya seperti ini bahwa OIP ini operator investasi pemerintah jadi 94,74%. Jadi berkurang ya utilisasinya. Nah, kemudian UKP KIP ini jadi 51. Jadi ini ya Bapak Ibu. Yang sebelumnya operator investasi pemerintah itu 96,92%, jadi 94,74%. Berarti kan berkurang. Nah, sedangkan UKP KIP yang tadi dipindahkan aktivitasnya ke UKP KIP ini dari 39,56% jadi 51,88. Seperti itu. Jadi nanti kira-kira seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peningkatan dan pengurangan target pekerjaan. Nah, tadi kan 30 konsolidasi itu ditemukan bahwa jadi 43 hari kerja nih. Kita mengerjakan 43 hari kerja kan berarti lebih dari 1 bulan ya. Nah, jadi kita butuh informasi nih kalau 1 bulan itu kita tuh bisanya mengerjakan berapa pekerjaan gitu ya untuk konsolidasi rencana investasi. Nah, setelah itu coba kita nih simulasi lagi. Coba kita 15 gitu misalnya. Oh, ternyata kalau 15 jadinya 21 hari kerja, 6 jam gitu ya. Nah, kalau berdasarkan Kementerian Ketenagakerjaan itu kan 1 bulan itu 22 hari kerja ya Bapak Ibu. Jadi di sini 21 hari kerja, 6 jam. Jadi 1 bulan sebenarnya ini kurang 1 atau 2 jam lah gitu ya. Karena ini 2 jam lagi itu udah dihitung 22 hari kerja kan berarti gitu. Jadi ini kita bulatkan aja bahwa berarti kita 15 konsolidasi aja nih dalam 1 bulan gitu ya. Nah, karena ini kita sudah simulasi proses tersebut gitu. Nah, yang ketiga, peningkatan dan pengurangan jumlah SDM, Bapak Ibu. Jadi proses yang kita simulasi itu bukan satu proses saja, Bapak Ibu. Jadi semua proses gitu ya. Jadi semua proses itu kita simulasi, kemudian dari situ baru kita petakan gitu ya. Misal di sini, ini ada operator investasi pemerintah Bapak Ibu. Jadi di sini ada operator investasi pemerintah ya. Dan itu jumlahnya 5 orang nih. Nah, setelah kita simulasikan, jadi proses operator investasi pemerintah ini tuh punya 5 proses ternyata di dalam organisasi tersebut gitu ya. Jadi yang terkait sama operator investasi pemerintah ini ada 5 proses. Nah, semua proses ini kita simulasikan, kemudian nanti kita hitung. Nah, ini yang kita lakukan, yang saya lakukan di PJP ya. Jadi seperti ini. Jadi semuanya setelah dihitung total 5 proses ini ternyata 153,16. Jadi utilisasi SDM dalam 1 tahun persentasenya itu tuh segini. 153,16 kan berarti ini ya banyak pekerjaan kan, overutilisasi banget nih dengan 5 orang ini. Sehingga kita coba nih, kita coba kalau tambahkan 2 orang berapa? Jadi 94,1%. Seperti itu. Nah ini, jadi ini bisa kita lakukan ya untuk peningkatan atau pengurangan SDM. Dan yang terakhir, ini ada business process automation, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan identifikasi aktivitas yang dapat diotomasi oleh sistem, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan pekerjaan. Jadi kita nanti mengajukan request pengembangan ke IT gitu ya. Nah nanti IT-nya melakukan ini, buat BRD, visibility analysis, user requirement, development, sama deployment-nya gitu ya. Nah contohnya seperti ini. Misal, sebelum otomasi, satu konsolidasi rencana investasi dapat ditangani dalam waktu rata-rata 11 jam 39 menit. Ini Bapak Ibu. Oke, 11 jam 39 menit ya. Nah, kemudian yang menyiapkan RIT ini, kita buat, kan 30 menit ya. Nah, kita kasih informasi bahwa sebelumnya itu, kita jadikan ini berapa menit gitu. Kalau misalnya sudah otomatis atau diotomasikan ya, kita kasih otomasi atau sistem cerdas yang menyiapkan RIT itu tuh berapa. Nah, setelah kita coba buat prosesnya, buat sistemnya gitu ya, atau aplikasinya, ternyata setelah diotomasi, satu konsolidasi itu tuh jadi 10 jam 43 menit, ini ya, atau 643. Jadi kita dapat efisiensi waktunya 56 menit per konsolidasi rencana investasi, karena kita tadi buat sistem otomasi ini.
sistem cerdas gitu ya untuk mengotomasikan menyiapkan RIT. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu apa namanya penjelasan terkait 1 hour online training BPMN Modeling and Simulation ini. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya Mbak Vina, ini ya sesi diskusi ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo ya Bapak Ibu bisa apa namanya nyalakan mic gitu ya mungkin atau langsung bertanya gitu. Baik, siap Mas Risa. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Ini kita buka sesi diskusi dulu ya, Bapak-Ibu sekalian dan Mas Risa. Monggo silakan apabila ada yang ditanyakan bisa memanfaatkan fitur raise hand ataupun bisa langsung diketik nih di chat ya. Di chat ada ya. Mungkin pertama saya coba ini Pak Masum Abdul Jabar ya. Izin tanya tools apa yang bisa digunakan untuk membuat BPMN yang memiliki simulasi perhitungan waktu dan simulasi notifikasi email. Jika sudah membuat BPMN, apakah flowchart sudah tidak diperlukan lagi? Terima kasih. Betul, Pak. Oh ya, sebentar. Yang pertama dulu ya. Jadi, tools-nya tadi, Pak, dua ya. Ada Bizagi maupun Spax Enterprise Architect. Jadi ada dua, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya Bizagi Modeler sama Spax. Gitu, Spax Enterprise Architect. Sebentar, saya coba bukakan lagi. Jadi, tadi itu saya sudah informasikan juga sih di slide ya. Jadi ada dua, nah ini Bapak Ibu terlihat ya. Nah jadi ada Bizagi sama Spax Enterprise Architect Bapak Ibu. Jadi ada dua. Ini Pak Mas Pun ya, sama Pak Masum. Nah, jadi ada Bizagi sama Spax EA gitu ya, yang bisa dipakai untuk sampai ke dari pemodelan sampai ke simulasi seperti itu. Nah kemudian ada lagi jika membuat BPMN apakah flowchart sudah tidak diperlukan lagi? Betul Pak. Jadi kalau misalnya sudah BPMN, ini kenapa BPMN? Karena ya tadi ini sudah standar internasional dan di Indonesia sudah banyak yang menggunakan BPMN ini ya, standar BPMN dan tadi sudah diregulasikan kan, diregulasikan atau dibuat peraturannya oleh ya Kementerian Pan-RB misalnya gitu ya, untuk pemerintah biasanya kan mengacunya ke Pan-RB gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Masum. Kemudian yang kedua Pak Teguh Bagus Surya. Bagaimana menentukan batasan proses besar dan detail? Umumnya apa di level ada di level berapa? Karena dari contoh proses detail ada yang level 3 dan 4. Oke, jadi Pak untuk proses detail untuk proses besar itu kita lihatnya tadi kita turunkan dari fungsi atau tupoksi yang ada di organisasi tersebut gitu ya, dari tupoksi-tupoksi tersebut atau bisa juga dari struktur organisasi gitu ya. Jadi langsung aja misal tadi contohnya yang dari SDM gitu ya. Nah yang dari SDM itu high levelnya itu dirjen-dirjennya. Jadi karena di level di bawahnya menteri itu kan ada dirjen. Jadi kita langsung kelompokkan prosesnya itu, tapi bahasa proses ya. Misal tadi ada dirjen minerba. Jadi ada pengelolaan mineral dan batu bara gitu ya. Misalnya. Seperti itu, Pak. Jadi ada dua. Itu untuk yang high levelnya gitu ya. Kemudian nanti diturunkan lagi kalau berdasarkan struktur kan berarti dirjen, kemudian nanti kita turunkan lagi ke direktur. Nah, direktur itu nanti terbagi jadi apa aja gitu ya. Baru nanti di bawahnya direktur lagi misalnya, kemudian nanti baru proses detail seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau proses detail, ini nanti yang ya tadi yang ada start, kemudian ada aktivitas yang dilakukan gitu ya. Itu apa saja, kemudian ada aktor-aktor yang terlibat, itu siapa saja. Nah, itu disebut dengan level detailnya. Nah, itu bisa sampai ke level 5 Bapak Ibu. Nah, level 6-nya itu IK gitu ya. Kemudian berdasarkan best practice, dokumen SOP dibuat untuk proses bisnis level berapa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, proses bisnis yang kita sebut SOP itu tuh kan level detailnya ya, gitu ya. Atau sebenarnya SOP itu tuh bisa dari level 3 sampai ke level 4 atau sampai level 5 atau task-nya gitu ya, atau aktivitas-aktivitasnya itu. Nah itu dari level 3 sampai level terakhirnya itu disebut SOP biasanya. Seperti itu. Ada sih sebenarnya, cuman di sini nggak ada link buat ke situ. Jadi di waktu PJP dulu kita sudah jelaskan sih bahwa yang disebut dengan SOP itu apa, proses bisnis itu apa gitu. Kemudian di Bizagi bagaimana membuat
clickable link seperti di Sparks untuk menghubungkan berbagai level proses dengan subproses. Nah, itu bisa Pak, tinggal diklik kanan aja. Sebentar, saya coba lihat ya. Saya contohkan ini. Jadi ada ini misalnya, authorize entry ya misalnya. Nah, itu kita buat transform to subprocess, misalnya ini. Oke. Nah, ini kan jadi subprosesnya ya. Bahwa ini ada detail prosesnya. Nah, jadi kita ubah jadi reusable subprocess, Bapak Ibu. Biasa nih. Nah, kita harus klik kanan nih, Pak Teguh ya. Kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih subprocess type-nya jadi reusable subprocess. Jadi seperti ini. Nanti jadi tebal pinggirannya gitu ya. Nah, dari sini nanti kita klik kanan, lalu pilih properties. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kita tinggal linkkan aja ke proses mana nih di sini. Kalau Bapak Ibu misal ya, ini kita buat lagi nih, misal contohnya di authorize entry ini kita buatkan prosesnya. Ini misal proses 1 misalnya ya di diagram 2 nih. Sebut saja di diagram 2 ini tuh tadi ya, kita masuk ke sini. Nah, itu di diagram 2 itu authorize tadi ya. Nah, kemudian ada lagi nih pick up patient misalnya. Nah, dari pick up patient ini kita coba subproseskan lagi, kemudian nanti prosesnya seperti apa, itu kita bisa masuk ke bawah. Nah, ini proses diagram 3 nih misalnya. Nah, ini tuh tinggal kita linkkan aja Bapak Ibu. Linkannya gampang. Gini, dari sini, nanti di sini kita tinggal masukkan aja, ini mau ngelink ke proses berapa misalnya. Mau ngelink ke proses pick up patient misalnya, ternyata ya udah tinggal dimasukkan aja. Pick up patient ini tadi ada di diagram 3. Kita tinggal klik diagram 3. Oke. Nah, jadi pas begitu kita masuk, itu langsung ke diagram 3. Jadi itu linknya ke situ. Menghubungkan berbagai level proses. Nah, seperti itu Pak. Itu pertanyaan ketiga ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara transisi terbaik dari flowchart ke BPMN 2.0 di organisasi? Karena BPMN punya notasi lebih kompleks. Nah, gini Bapak Ibu. Untuk transisi, sebenarnya yang tadi saya informasikan, ini sebenarnya BPMN itu notasinya nggak kompleks Bapak Ibu. Itu justru lebih gampang daripada flowchart gitu ya. Karena flowchart itu banyak dan nggak standar gitu ya. Nah, ini kita tuh biasanya cuma pakai ini aja Bapak Ibu. Task, kemudian subprocess, kemudian di sini ada start event, intermediate event nggak perlu karena ini kan menerima ya, tadi kan misal ada surat diterima. Nah, tapi kalau misalnya kita jadikan sebagai aktivitas atau kata kerja, berarti kan menerima surat dari misalnya gitu ya. Berarti bisa pakai ini, bisa pakai aktivitas gitu. Jadi ini nggak perlu biasanya intermediate event. Kemudian kita pakai start sama ini gateway aja. Nah, untuk pemodelan proses bisnis biasanya kita pakai ini aja gitu ya, tanpa ini. Nah, kemudian ya tinggal kita tambahkan aja, misal dimensi data sama dimensi aplikasi, kalau ada ya kita tinggal tambahkan pakai ini. Gitu. Ini kan ada artifactnya ya, ada data sama data store. Data store itu untuk aplikasi, kira-kira seperti itu. Karena ya tadi nggak kompleks sebenarnya BPMN itu, karena ya tadi kita hanya pakai beberapa aktivitas saja sebenarnya. Contohnya tadi ada start gitu ya, yang ternyata tuh jenisnya banyak, kemudian ada task yang jenisnya banyak, itu nggak perlu kita perlu task yang biasa aja dan start yang biasa aja itu oke. Seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Adam. Oke, bagaimanakah caranya untuk mengembangkan lagi keahlian tersebut dan di manakah bisa berlatih dengan mengerjakan proyek atau case pembuatan BPMN lebih lanjut. Oke, nah ini mungkin saya informasikan lebih dini ya, khususnya untuk yang masih mahasiswa, Bapak Ibu. Kebetulan kami ini akan ada program Merdeka Belajar ya, yang dari Kampus Merdeka itu. Jadi ini lagi kita tahap memasukkan data-data atau proposal ke mereka, ke Kampus Merdeka ini, yang mana nanti dari universitas yang ada di Indonesia itu bisa mengikuti program tersebut. Nah, salah satu di antaranya itu terkait pengerjaan EA. Gitu ya. Nah, EA-nya kalau dari mahasiswa itu pingin khusus untuk yang bisnis proses, ya bisa juga nanti masuk ke situ. Jadi nanti kita adakan seperti kayak mentoring lah gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini masih proses kita membuat proposal ya, kemungkinan tahun 2022 sih, bulan Januari atau Februari itu sudah oke gitu. Jadi nanti
bagi mahasiswa yang pengen mendaftar itu juga bisa. Nah, sebenarnya bisa tadi yang dari kami itu bisa online maupun offline gitu ya nanti ya. Kalau misalnya dari luar Jawa, misal dari Papua, dari Maluku itu juga bisa gitu kan mengikuti program ini yang nanti dari mahasiswa itu bisa belajar mengikuti juga cara kami mengerjakan EA khususnya misal bisnis proses gitu ya di organisasi-organisasi seperti itu. Kemudian file presentasi sudah ya tadi dikirimkan oleh Mbak Vina. Lalu Pak Riki, sejauh mana BPMN juga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau improvement proses dari sisi timing dengan tujuan mendapatkan efisiensi waktu, misal terkait SLA compliance. Nah, tadi Pak, kita bisa melakukan simulasi. Jadi memang harus dilakukan simulasi tersebut untuk menentukan SLA gitu. Nah, khususnya ini tadi dari sisi time analysis. Jadi dari time analysis itu kan kita bisa melihat bahwa satu pekerjaan yang kita lakukan itu bisa dilakukan berapa lama gitu ya. Kemudian tadi misal kalau pekerjaan itu biasanya kita 1 bulan itu 30 dan ternyata nggak mencapai target nih biasanya. Nah, kita tinggal lakukan simulasi kira-kira kalau 1 bulan itu berarti berapa nih yang harus kita kerjakan gitu ya. Tinggal disimulasi aja gitu. Nah, nanti Bapak Ibu proses simulasinya, kalau Bapak Ibu pengen tahu gimana sih Mas cara simulasinya misal di Bizagi atau di Sparks, itu Bapak Ibu bisa mengikuti kelas yang ini ya, kelas yang apa namanya, kan ini habis ini ada BPMN untuk yang Sparks sama BPMN untuk Bizagi gitu ya. Nanti ada 2 tools inilah gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngikutin itu. Kalau memang tadi tujuannya pengen nanti organisasinya itu membuat EA, kan tapi EA itu kan ada bisnis prosesnya ya. Berarti Bapak Ibu bisa ikut yang apa namanya BPMN yang Bizagi, yang Sparks maksudnya, maaf, yang Sparks gitu ya. Nah, tapi kalau hanya untuk Bispro aja pakai Bizagi gitu. Nanti ngikut yang Bizagi. Jadi ada 2 kelas nanti habis ini di apa namanya one day ya Bapak Ibu. Kemudian Pak Yakub izin bertanya apakah ada tools untuk mengubah diagram BPMN menjadi aplikasi. BPMN menjadi aplikasi. Mengubah diagram BPMN menjadi aplikasi. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Soalnya gini, Pak Yakub ya. Jadi kalau misalnya di Sparks ya Bapak Ibu, di Sparks Enterprise Architect itu ada UML kan di situ. Ada pembuatan use case, kemudian use case diagramnya seperti apa, kemudian nanti activity diagram aplikasi yang akan dikembangkan seperti apa, kemudian sequence diagramnya seperti apa, sampai ke deployment-nya seperti apa, kan ada tuh di Sparks ya. Nah, itu yang activity diagram itu biasanya kita pakai BPMN ini juga bisa, nggak masalah gitu. Karena activity diagram kan ya namanya aktivitas ya, jadi nanti kan pasti ada kira-kira aktor yang terlibat siapa, melakukan apa gitu ya di aplikasi tersebut, nanti bisa ngapain, nah itu pakai BPMN nggak masalah. Kemudian ada lagi siapa sebentar. Pak Au Izaldi izin bertanya apakah bisa menambahkan manajemen proses pada value chain atau proses landscape model. Menambahkan manajemen proses pada value chain atau proses landscape model. Manajemen proses itu maksudnya seperti apa Pak? Kalau dari value chain memang biasanya kan gini, value chain itu kan ada 2 tadi, apa namanya, core sama support gitu kan. Nah, kalau core ini itu nanti bisa dari value chain ini kan core sama support ya tadi itu langsung bisa kita turunkan aja ke level 0 jadi Bispro gitu. Jadi nanti core-nya di dalam Bispro itu biasanya kita sebutnya inti ya. Jadi jadi pas ada proses bisnis level 0 itu nanti ada intinya seperti apa, kemudian pendukungnya seperti apa gitu. Jadi nanti prosesnya langsung terlihat tuh Bapak Ibu. Nah, sebentar saya coba perlihatkan lagi ya contohnya. Nah, ini nih. Jadi kan dari value chain diagram itu kita langsung bisa turunkan jadi ini prosesnya. Nah, misal ada pengelolaan anggaran, pengelolaan perimbangan keuangan. Nah, ini kenapa pengelolaan anggaran ini kan terkait keuangan ya. Ini kenapa kok jadi core? Karena ini Kementerian Keuangan Bapak Ibu. Karena Kementerian Keuangan kan core-nya itu terkait keuangan kan ya. Biasanya kalau yang di organisasi lain, misal di tadi FIF terkait kredit misalnya. Nah, itu yang terkait keuangan nggak ada di core gitu misalnya. Atau di Kementerian Luar Negeri. Nah, itu
keuangan nggak ada di core gitu ya. Jadi itu ada di pendukung di bagian keuangannya. Tapi karena ini Kementerian Keuangan memang ngurusinya keuangan negara, jadi core-nya itu yang terkait keuangan-keuangan gitu. Nih, kemudian pendukungnya ada pelayanan kesekretariatan, kemudian inspektorat ini untuk apa namanya audit gitu ya, audit internal dan lain-lain gitu. Kemudian Pak Pacu, untuk kompleks gateway artinya kita bisa memberi keterangan ya, betul, betul Pak. Enggak seperti gateway lainnya. Nah, kalau gateway lainnya itu bisa juga sih Pak. Semua semua gateway itu sebenarnya kalau di ini ya. Kalau bentuknya ini kan dikasih keterangan nih. Triage type-nya tuh dia apa namanya? Seperti apa emergensinya gitu ya. Apakah ini nanti bentuknya red apa klasifikasinya red atau green atau yellow. Nah, berarti kan ini dikasih keterangan. Jadi semua gateway itu sebenarnya bisa, tapi yang biasanya dikasih keterangan itu Bapak Ibu yang ini aja yang milih. Jadi pilih salah satu gitu ya. Itu exclusive gateway, kemudian inclusive gateway sama tadi apa namanya? Complex gateway. Itu yang biasanya dikasih keterangan. Saya pernah membaca poster BPMN 2.0 untuk an event itu ada terminate, cancel dan biasa apa yang membedakannya? Dan biasa apa yang membedakannya? Oke. Jadi memang gini Bapak Ibu, untuk BPMN yang ada terminate sama cancel, ya sebenarnya itu sama ya. Itu an event, jadi boleh sebenarnya Bapak Ibu pakai atau enggak, gitu ya. Nah, tapi kalau yang biasanya sih, ya tadi kita mending supaya nggak kompleks tadi belajarnya yang tadi diinformasikan, nah itu kita bisa pakai yang ada aja. Jadi sebenarnya itu sama, gitu ya. N itu berarti cancel atau apa namanya selesai atau ya terminate gitu. Kemudian Pak Sanusi izin bertanya, apakah BPMN adalah bentuk flowchart dari SOP atau beda? Apakah BPMN adalah bentuk flowchart dari SOP atau beda? Notasi ya Bapak Ibu, kita ngomongnya bukan flowchart sih, jadi BPMN itu bentuknya notasi untuk membuat proses bisnis yang ada di organisasi, dan itu sudah ini ya, apa namanya, distandarkan oleh internasional gitu, OMG, ya, OMG namanya, Object Management Group. Oke, itu aja. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu, pertanyaan? Monggo. Monggo, silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan lagi, kita masih buka sesi diskusi nih. Silakan ya. Tadi mungkin ada yang raise hand dari Bapak Ibu, monggo. Pak Dani ya? Ya Pak. Ya, Pak Dani, saya Fikri Pak. Pak Fikri ya, siap. Iya. Maaf Pak, saya lebih nyaman dengan berbicara langsung ya Pak dibanding saya mengetik ya Pak ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Cuman saya mohon maaf belum bisa nyalain kamera karena kondisi udah malam gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang sebelum itu ada workload analis yang di akses menggunakan BPM ini ya Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya seberapa akurat sih Pak ketika kita menganalisis workload itu menggunakan BPM proses ini gitu loh Pak. Sedangkan kan kita kan nggak tahu kondisi di lapangan sebenarnya itu yang terjadi atau enggak Pak. Oke. Nah, kalau itu sih memang butuh ini masukannya, itu tuh biasanya yang memang mengetahui real prosesnya Pak. Jadi kan oke, prosesnya udah tahu nih misalnya. Nah, yang mengerjakan siapa, itulah yang nanti kita tanyai. Atau biasanya gini, kita masukkan proses-proses ini ya, kita jadikan ke apa namanya slide gitu ya, kita ekspor aja. Kemudian nanti dari masing-masing penanggung jawab ini, dari aktor-aktornya yang akan mengisi secara realnya itu berapa sih yang dilakukan. Nah, memang butuh itu sih Pak, butuh apa namanya jawaban atau tanggapan real ya terkait pengisian aktivitas apa namanya waktu gitu ya maupun resource yang dilakukan gitu di aktivitas tersebut. Secara itu mempengaruhi juga untuk hasilnya nanti gitu. Berarti itu tadi ya di materi terakhir ya yang aktornya siapa itu yang berperan itu ya sebagai itu ya. Iya. Yang ini nih. Sebentar, ini saya share screen-nya udah sama kan ya? Oh iya betul. Time analis. Ini lagi time analis. Oh. Iya nih. Nah, jadi ini nih SLA ya, resource nih misalnya. Nah, ini kan ada Menteri Keuangan gitu ya, kemudian komite instansi, kelompok kerja, kemudian dan lain-lain. Nah, ini nih berapa orang nanti yang melakukan gitu ya. Kemudian
Nah, resource ini itu kan butuh waktu juga. Jadi memang ini tuh prosesnya memang sekuensial Bapak Ibu. Harus dilakukan validasi prosesnya dulu. Kita tahu bahwa prosesnya itu udah valid, udah benar-benar pas gitu ya, udah oke dan nggak ada error sekalipun. Nah, setelah itu kita baru masuk ke time analysis. Time analysis selesai, baru masuk ke resource analysis gitu. Jadi karena resource analysis ini butuh ya tadi masukan atau data terkait time-nya juga untuk melihat apakah under atau overutilisasi gitu. Oke Pak. Nah untuk tadi kan ada level 0 sampai dengan level berapa tadi ya? Bagannya level ya betul. Ke N lah gitu ya Pak ya. Nah, ini idealnya sih Pak, saya ingin tanya Pak, nah idealnya untuk kita memasukkan waktu proses dan kebutuhan resource itu, kita bisa taruh di perbisnis level 2 ataukah dari level 0 aja udah bisa kita inputkan itu loh Pak? Nggak bisa Pak, itu harus di level detail. Level detail ya? Betul, itu harus di level detail, nggak bisa di high level ini nih, misal level 0, level 1, level 2, nih ya tadi kan di sini level 0-nya ini, jadi Menteri Keuangan tugasnya ngapain ya ini pengelolaan anggaran dan lain-lain. Nah ini nggak bisa dimasukkan aktivitas waktu. Jadi yang simulasi itu baru bisa dilakukan di sini. Nah tapi Menteri itu kan pasti nanti terlibat juga di dalam proses ya tadi nih. Kebetulan ada Menteri Keuangan ini melakukan asesmen konsolidasi rencana investasi misalnya. Nah, kan terlibat. Jadi nanti Menteri Keuangan juga bisa kelihatan nanti waktunya gitu ya. Kemudian resource apakah under atau over gitu Pak. Oke. Ya Pak, baik jadi, Pak. Level detail gitu. Nah, level detail ya Pak ya, artinya ya nggak ada batasan levelnya kan Pak, tergantung ikutin dari bisnis prosesnya di perusahaan itu aja kan ya Pak. Nggak ada batasan, betul. Tapi tadi Pak, rata-rata sih biasanya level 5 atau level 6 ya itu udah mencapai udah sampai IK tuh level 6. Nah, cuman ya kalau di tempat Bapak itu tuh ternyata sampai ke level 7 ya nggak masalah. Yang penting dari organisasi tersebut gitu. Kalau nerima ya monggo, tapi kalau nggak nerima berarti kita harus simplifikasi lagi. Biasanya gitu. Di atasnya harus disimplifikasi lagi. Oke, baik Pak. Kebetulan memang kami sedang mempersingkat proses bisnis Pak, cuman sedang bingung juga harus mulai dari mana gitu sih Pak. Oh iya. Oh Pak. Terima kasih. Jadi, ya, Pak. sama-sama Pak. Oke, kemudian Bu Dwi ya. Jadi di sini apakah bisa diasumsikan proses bisnis level 0 sampai sekian di BPMN semacam DFD level 0 gitu? Beda Bu, Bapak Ibu. Jadi beda sih BPMN dengan DFD itu. Kalau DFD kan kalau nggak salah itu terkait data ya, misal hubungannya antar data itu seperti apa gitu kan. Kalau BPMN ini memang khusus untuk pembuatan Bispro sih, gitu. Kalau ini kan kayak level dari sisi datanya mungkin ya, gitu. Kalau BPMN khusus untuk Bispro aja. Kemudian Pak Wahyu, untuk SPAX apakah bisa dihitung objeknya? Misal, seorang aktor melakukan taks atau proses apa saja? Betul Pak, bisa Pak. Saya kasih contoh, tapi nggak ada di PC ini ya. Sebentar, saya coba bukakan ini saya. Menarik Pak ini Pak, kalau di SPAX Pak. Atau ini deh, saya coba bukakan slide-nya Pak Romi ya. Mohon maaf, saya coba bukakan slide Pak Romi yang terbaru terkait EA. Nah, ini menarik nih Pak. Saya bukakan versi PPT-nya dulu ya, karena ini kalau saya informasikan di sini nih kayaknya agak nggak memungkinkan karena kan NDA ya dengan perusahaan terkait yang pernah kami lakukan. Nah, cuman kalau di slide-nya Pak Romi ini nggak apa-apa karena ada contohnya juga sih sebentar. Nah, khususnya aktor ya tadi ya pertanyaannya ya. Oke, sebentar. Pak Wahyu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti training EA pasti udah tahu sih gitu ya. Kalau di tempat kita itu EA-nya bisa terintegrasi ke manapun. Nah, contohnya ini nih. Saya kasih contoh. Nah, ini Bapak Ibu. Pak Wahyu ya, Pak Wahyu Mahardian. Nah, contohnya ini ada di EA itu. Ini kebetulan kami di Universitas Terbuka waktu itu. Contohnya Organizational Actor Catalog di sini ya. Jadi kan nanti ada jabatannya tuh apa saja sih gitu ya di sini.
Nah, jadi nanti misal contohnya ada Kepala Pusat Pengelolaan Bahan Ajar. Nah, salah satunya. Nah, nanti kita klik kanan, kemudian nanti kita bisa lihat di sini bahwa aktor ini tuh mengerjakan proses apa aja. Itu nanti kelihatan semuanya gitu ya. Nanti kita tinggal buka aja terus nanti ya udah muncul nih prosesnya gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian tadi selain itu juga ada ini BISPRO-nya oke lah yang tadi ya saya informasikan. Kemudian ada juga selain BISPRO ini risiko. Nah, risiko ini Bapak Ibu, kita juga bisa lihat ya, di sini ada risiko. Tadi kan risikonya kita, ini khususnya untuk AI ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa, saya kasih overview aja. Jadi di AI ini nanti risiko keseluruhan yang ada di organisasi itu ada apa saja. Biasanya kita bagi dua. Yang pertama, corporate risk profile atau risiko strategis lah intinya gitu. Kemudian sama business process risk gitu ya. Nah, kalau bisnis proses risk itu berarti semua risiko yang ada di proses bisnis yang tadi sudah kita identifikasi misalnya ya. Karena tadi kan saya informasikan bahwa di proses bisnis itu bisa kita mappingkan dengan risiko. Kalau misalnya ada risiko yang muncul nih di proses bisnis tersebut, nah berarti kan kita bisa tambahkan nih ada risiko-risiko apa saja gitu kan. Nah, semua risiko yang ada di proses bisnis kita masukkan ke sini. Bisnis proses risk gitu ya. Kemudian kita kasih kategorisasi, misal kategorisasi risiko terkait kepatuhan gitu ya. Kemudian risiko terkait etika dan kecurangan atau fraud gitu. Kemudian risiko terkait dampak lingkungan. Nah, detailnya itu seperti ini. Misal ada risiko detail di dalamnya itu pencemaran lingkungan. Nah, risiko ini kan bisa kita lihat ya di sebelah kanan itu mitigasi risiko. Jadi kalau ada risiko pencemaran lingkungan terlanjur terjadi, nah kita melakukan ini isolasi pencemaran lingkungan. Karena kan risikonya terlanjur terjadi, jadi kita melakukan mitigasi apa supaya risiko ini tuh tidak menyebar gitu ya. Kita isolasi pencemaran lingkungan tersebut gitu. Nah di sebelah kiri ini ada kontrol risiko. Jadi supaya risiko ini tidak terjadi atau tadi ya preventifnya gitu ya. Langkah-langkah preventifnya tuh apa sih yang bisa kita lakukan agar risiko ini tidak terjadi. Nah ini memastikan pembersihan lingkungan sesuai standar dan prosedur gitu ya. Nah di atas ini ada risk owner-nya. Nah, jadi di sini ada teknisi pemeliharaan MLK Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya risiko ini terjadi gitu ya. Jadi nanti atasan tuh tahu siapa yang harus dimarahin. Kita tinggal lihat aja risiko, terus ternyata ini tuh punyanya teknisi pemeliharaan MLK berarti ndablek gitu kan teknisinya gitu kan. Nggak melakukan sesuai prosedur gitu ya, atau nggak melakukan pekerjaannya secara sungguh-sungguh sehingga pencemaran lingkungan ini terjadi misalnya seperti ini ya, ini yang dimarahin berarti teknisi pemeliharaannya gitu. Nah, jadi selain risiko ini kita juga hubungkan tadi ya Bapak Ibu dengan masing-masing dimensi. Jadi ada aplikasi gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat aplikasinya itu ada di BISPRO apa aja gitu ya. Kemudian regulasinya itu juga bisa kita lihat gitu ya. KPI-nya juga semuanya bisa kita lihat. Itu di AI ya. AI itu kan kita buatnya dari Sparks Enterprise Architect gitu. Tapi kalau Bapak Ibu khusus untuk pengen BISPRO aja, oke pakai Bizagi gitu. Itu aja Pak Wahyu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang pertanyaan? Oke, siap. Terima kasih Mas Riksa atas jawabannya. Ini mungkin Pak Hari Raisen ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Vina. Mas Risa, tanya satu aja Mas. Tadi dijelaskan contoh misalkan di Kementerian SDM, kalau mau bikin BISPRO tadi levelingnya dari 0 sampai sekian level gitu. Nah pertanyaannya misalkan kita mau mapping BISPRO itu pada bidang tertentu di Direktorat Anu, misalkan gitu ya. Itu langsung nembaknya itu langsung level 5 atau pada objek tersebut, pada bidang tersebut itu kita dari level 0 lagi atau seperti apa? Maksudnya pengen langsung membuat proses tapi khusus bidang tersebut gitu? Iya, nggak usah melihat dari level atasnya ya. Besar, begitu. Oke, jadi Pak gini, kita mengembangkan BISPRO itu sebenarnya bisa dari top down atau bottom up atau dari tengah-tengah itu bisa gitu ya. Jadi kalau memang tadi kalau ternyata tadi pengen melihatnya itu tuh dari bidang tertentu aja langsung dibuat itu nggak apa-apa. Itu berarti kita anggapannya level 3 atau level 4 lah gitu ya, atau level 3 sih biasanya. Nah itu nanti dari bidang tersebut proses yang dilakukan itu apa saja
mappingkan dulu kira-kira ada apa aja sih, diidentifikasi, kemudian baru level detailnya diinformasikan. Nah, setelah itu kalau ini udah selesai gitu ya, kemungkinan nanti ternyata dari organisasi ada membuat sendiri nih, misalnya ya biasanya ini sering terjadi sih Pak. Misal contoh dari PLN ya, dari PLN itu kenapa yang tadi yang saya informasikan di awal bahwa saya itu mengerjakannya yang Korsek gitu ya. Korsek atau Corporate Secretary ini kan sebenarnya bagian dari PLN kan. Nah, itu kita kerjakan dulu nih. Nah, setelah itu nanti tinggal diberikan ke bagian ortalanya mereka, organisasi dan tata kelola terkait organisasinya mereka lah gitu ya. Atau bagian HC-nya lah atau Human Capital yang mengurus terkait BISPRO gitu Pak. Jadi nanti dimappingkan dari situ gitu. Atau kalau memang kebutuhannya itu full organisasi, ya berarti biasanya itu dari ortalanya aja sih yang menginformasikan atau membuat, atau biasanya ada project-nya gitulah, biasanya langsung dari ortalanya gitu. Tapi kalau misalnya sekper ini kan kebetulan dulu dari PJP ya, atasannya kepala atau ketua sekpernya itu. Jadi karena mungkin sudah tahu gitu ya, kami dan ya kan waktu itu membangun EA. Nah, sekpernya ini membangun EA sih sebenarnya, tapi kan di dalam EA ini ada BISPRO. Nah, BISPRO ini kita spesifik atau khususkan untuk yang di sekpernya aja gitu. Kemudian nanti kalau dari bagian organisasi minta, ya udah tinggal dikasih aja datanya gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak Hari. Baik, terima kasih Mas Risa. Ini Pak Wahyu raise nih, silakan Pak Wahyu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo. Iya Bu, sebelumnya terima kasih ya Pak Risa tadi sudah menjelaskan. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya Pak, menarik Pak tadi. Mungkin yang saya tanyakan lebih kalau misalkan kita menggunakan Bizagi ya Pak, ataupun Spark deh boleh misalkan. Bagaimana kita meletakkan, biasanya kan dalam prosedur itu ada kebijakan, ada ruang lingkup gitu ya. Nah, itu ke dalam bisnis proses tersebut, misalkan yang dalam bentuk tabel kan biasanya range dan sebagainya, itu apakah juga dilakukan tadi menggunakan gateway atau seperti apa ya, atau pilihan if gitu Pak ya. Misalkan contoh Pak, range untuk sebuah proses tertentu, misalkan penandatanganan untuk 1 juta sampai 5 juta dan 10 juta itu kan ada pejabat tertentu ya misalkan. Apakah itu juga digambarkan dalam bentuk prosesnya atau seperti apa Pak ya? Betul Pak. Jadi memang kalau misalnya tadi khususnya ya biasanya pengadaan nih gitu ya. Ada misal pengadaannya pengadaan yang berapa M itu tuh harus persetujuan BOD misalnya gitu ya. Kalau misalnya cuman sampai 500 juta gitu ya, itu tuh mungkin direkturnya aja lah oke gitu ya. Kemudian kalau misalnya 200 ke bawah itu oke, dari sisi PPK-nya aja mungkin udah oke bisa gitu ya, atau di masing-masing divisi bisa melaksanakan pengadaan tersebut gitu ya. Nah, itu bisa Pak. Jadi biasanya kita pakai decision aja gitu. Kita nanti berikan decision bahwa tadi kan pengadaan. Nah, pengadaannya itu besarnya berapa gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 500, berarti nanti kita kasih garis, terus nanti di garisnya itu kita kasih informasi lebih dari 500 juta gitu ya, atau lebih dari 2M misalnya gitu ya. Itu nanti ke BOD gitu. Nanti ada aktor sendiri, board of director gitu ya. Kemudian tadi kalau 500 juta berarti ke direktur gitu. Kemudian kalau misalnya ke bawah 200 juta ke bawah itu kepala divisi atau kepala bidangnya masing-masing itu bisa. Nah, tinggal seperti itu Pak. Jadi ada decision gitu aja. Nanti tergantung pengadaannya besarannya berapa gitu. Nanti masuk ke aktornya masing-masing. Baik Pak, terima kasih Pak Risa. Sama-sama Pak Wahyu.